internal saja kita punya kaidah. Perempuan yang sedang haid itu tidak boleh memegang Al-Quran. Bayangkan, kita punya parameter. Menyebut nama Allah dimakruhkan di ruang-ruang yang tempatnya adalah najis. Bayangkan, kita punya loh aturan. Ini diatur dalam kaidah fikih kita. Artinya kita punya otoritas yang mengatur bahwa memberlakukan hal ini harus seperti ini. Nah, tapi di Kristen ada tidak secara baku mereka menentukan begini nggak boleh loh, begitu nggak boleh loh. Karena mereka sendiri kalau kita lihat contoh, Tuhannya sendiri dibuat macam-macam. Ada yang dibuat seperti tukang dancer, joget-joget, cosplay Tuhan siapapun boleh. Ketika ada candaan-candaan itu prank-prank menggunakan figur Yesus, dan tidak ada yang marah dari kalangan internal Kristen bilang itu penistaan, karena memang parameter penistaan itu belum baku di mereka. Bahkan dengan terang-terangan mengutuk Tuhan itu bukan sebuah penghinaan. Bahkan di ayatnya sendiri menurut Paulus, Galatia pasal 3:13, Yesus memang pribadi yang mati terkutuk karena dosa-dosa mereka, bukan dosanya Yesus. Artinya kalau kita bicara penistaan secara agama, kalau Islam punya parameternya, kalau Kristen punya nggak parameter? Contoh, kita tidak boleh menghina baginda Rasulullah. Ada dalilnya. Ini ada suara anak kecil. Bang Tavio di mute dulu ya, my brother ya. Jadi kalau kita bicara tentang penghinaan terhadap Nabi Muhammad, ada satu riwayat hadis di mana Rasulullah sendiri memerintahkan sahabat membunuh orang yang menista beliau. Artinya ada parameternya. Ketika perilaku itu menjadi asbab mudarat besar, ini contoh saya kasih ya. Fikih Islam itu luar biasa, guys. Ada tindakan dari manusia yang terlihat tindakannya sepele, tapi impactnya itu luar biasa, maka hukumannya bisa besar orang itu. Ada tindakan besar tapi impactnya tidak ada, maka hukumannya bisa kecil itu. Inilah kaidah fikih umat Islam, ya, di mana para ulama mengkajinya dalam ranah keilmuan berdasarkan dalil-dalil dan kiasnya nanti. Inilah ranah yang disebut sebagai batul masail, contoh, ya, atau lembaga tarjil atau apalah, apapun nama lembaganya. Nah, kalau di dalam Islam memang ada parameter. Jangankan orang Kristen, orang Islam saja mija Al-Quran itu penistaan. Jangankan orang Kristen, orang Islam saja, bahkan orang-orang Syiah, Rafidah menghina, menghujat sahabat Rasul, dikatakan mereka bukan Islam, kafir mereka. Bayangkan. Tapi bagaimana dengan Kristen? Mereka itu yang tidak diampuni dosa hanya menghujat Roh Kudus saja, menghina Yesus, menghina Bapa tidak masalah. Mana dalilnya? Kalau menghina Bapa tidak diampuni. Cuman Roh Kudus doang yang tidak boleh dihujat, yang tidak diampuni. Menghina Yesus tidak masalah. Dalilnya mana? Buktinya Yesus dalam Galatia pasal 3:13 itu terhina, terkutuk. Sejak kapan terkutuk sama dengan tidak terhina? Nah, jadi kalau kita bicara tentang pendeta Gilbert, saya mengomentari pendeta Gilbert. Saya menganggap pendeta Gilbert itu sedang mencemooh, komparasi sambil mencemooh. Ini disebut dengan monolog. Dalam ranah dialektika ini sudah tidak fair, karena tidak mengizinkan orang lain untuk membela keyakinannya. Beda dengan saya ini bukan gereja, saya ini bukan masjid, saya room dialektika. Saya membuka, mengundang orang-orang di luar Islam, terkhusus Kristen, untuk membantah statement dan argumen saya. Ini ruang publik, bukan ruang tertutup. Artinya, saya menyatakan sebuah statement yang saya harapkan ada yang mampu runtuhkan. Ini hak berbicara, hak berpendapat, demokrasi. Nah, kalau ternyata saya membuat sebuah statement, ternyata itu bisa dibantah dan itu ternyata fitnah, maka saya bisa masuk penjara. Siapapun boleh melaporkan saya karena ini delik umum. Nah, makanya orang Islam itu ketika berbicara harus berani bertanggung jawab. Seperti saya bilang. Saya katakan surganya Kristen menurut saya itu membosankan. Itu statement. Mari kita bahas. Penghinaankah atau realitaskah? Ya. Jadi saya mau kita semua di sini berbicara sesuai dengan kapasitas masing-masing.
saya meminta untuk dikoreksi. Bukti saya meminta dikoreksi, saya mengundang teman-teman non-muslim spesifik Kristen membuktikan bahwa yang saya sampaikan adalah salah. Begitu. Nah, gitu Bang. Pak Gilbert itu sudah masuk ke ranah delik umum. Karena dia monolog satu, mencemooh tanpa mengizinkan orang lain untuk membela. Begitu. Dia di gereja dia. Kalau Ustadz Abdul Somad beda dengan pendeta Gilbert. Kalau pendeta Gilbert kan merendahkan tuh. 2,5%. Artinya merendahkan. Tapi Ustadz Abdul Somad menjawab sesuai dengan pemahaman Islam. Contoh, di salib itu ada roh setan misalnya. Jin yang berada di situ. Itu bukan penistaan. Itu pemahaman Islam terkait simbol agama lain. Kalau pendeta Gilbert bilangnya begini, menurut Kristen, Islam itu ajaran sesat. Itu belum penistaan namanya. Tapi itu adalah doktrin teologi dari orang Kristen terhadap Islam. Ini sudah didahului oleh Yohanes Damaskus yang mengatakan bahwa Islam adalah salah satu bidat seperti cabang Nestorian. Itu adalah keyakinan mereka. Kita tidak bisa debat itu. Nah, yang bisa kita debat adalah pernyataan mereka. Kita bisa bantah. Contoh, mereka bilang begini. Menurut saya, ini enak. Loh, itu nggak bisa kita bantah. Itu kan menurut dia. Itu masuk ke ranah iman. Imani itu. Tapi kalau seandainya orang Kristen bicara seperti ini. Menurut dunia, Islam ajaran sesat. Ini masuk dalam ranah dialektika. Mari kita bahas. Bukan, mari kita buktikan. Apa parameternya? Gitu. Jadi kalau menurut saya itu masih. Tapi pendeta Gilbert kan nggak bilang begitu. Dia bilang apa? Dia membandingkan dua agama, lalu mencemooh agama yang. Signal nih, signal. Tes. Signal. Tes. Halo? Iya. Iya, signal tadi putus-putus tadi. Oke. Ya artinya gitu. Ya. Kalau bagi saya yang dilakukan Pak Gilbert itu sudah masuk penistaan agama memang karena dia merendahkan. Silakan yang lain. Mungkin gua tambahin sedikit Uni. Silakan Bang. Gua mungkin tambahin sedikit. Kalau saya gini, kita udah ada udah ada pengajuan laporan juga ya kan terkait Gilbert. Dia katanya sudah minta maaf sebenarnya. Udah Andre, udah minta maaf segala macam. Iya, kita terima maafnya dia itu, kita terima. Cuman hukum hukum tetap diproses. Karena ini adalah sebuah penistaan dengan seperti apa yang Uni bilang dengan cara monolog merendahkan ya kan, terus mempraktekkan segala macam kan begitu. Tapi itu kok orang Islam pernah kayak gitu-gitu segala macam. Emang ada yang orang Islam suka juga. Ada oknum Islam juga yang misalkan menghina sesembahan orang-orang segala macam. Bagaimana menurut ya kita bilang bahwa itu udah nggak benar. Contoh misalkan kayak begini. Iya, kalau ada orang Islam menghina Kristen ya kita nggak benar itu, nggak benar. Iya, lihat contoh kayak begini Uni. Contohnya Bang ya. Misalkan gini, saya bilang, Paulus penipu. Wah, lu udah nista Rasul gua, Andre. Misalkan begitu. Loh, sebenarnya ini adalah pengakuan Paulus sendiri. Kan begitu. Enggak gini. Kenapa gua bilang bisa? Bang Andre. Perkataan Bang Andre itu bisa menjadi delik kalau tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau Bang Andre bisa membuktikan, itu tidak bisa dikatakan delik. Tapi itu realitas. Nah, misalkan kayak gua ngomong kayak tadi kan gitu kan. Ya, makanya kan saya bilang nih. Ini kayak saya kasih contoh misalkan. Saya kasih contoh. Misalkan Paulus tuh penipu. Lu tuh kok menghujat, Re? Itu ada di 2 Roma 3 ayat 7. Ya kan? Yeah. Jika berkenan Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi? Ya kan? Nah, terus dia munafik kok. Yesus yang katakan dia munafik. Iya. Paulus menipu penuh dengan kelicikan, ya kan, itu ada di 2 Korintus 12 ayat 16. Aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Pengakuan Paulus bukan? Ya kan? Yes. Kalau memang bukan penipu, ya kan dia coba mau menjerat kan begitu. Jadi banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang
orang-orang Islam, teman-teman Muslim itu Yesus bicara terkutuk itu saya. gimana coba? Yesus terkutuk itu Nah, Yesus terkutuk, penistaan mati atau enggak? terkutuk. Nah kalau itu penistaan berarti kita mau orang Kristen semua ditangkap lah. Iya, ada di Bible. Kan begitu. Jadi, ngerti gak sih maksudnya? Paham, Kita paham. sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Jadi kita nggak main bicara, oh lu penistaan, Re. Ya sudah, laporkan. Tapi kalau misalkan gue tidak bisa memberikan bukti, Uni, saya itu udah dilaporin 3 kali, Uni. Udah, dipanggil 3 Saya kali. juga ada yang laporin. Saya justru begini. Kalau kita dilaporin Bang, sebenarnya itu menurut gua adalah jalan menuju kita untuk speak up lebih besar lagi tempatnya. Maka ketika kita dilaporkan, saya kan bicara di pengadilan. Tolong Iya, tunjukkan narasi kita yang adalah penghinaan. Nah, misal gini, mereka bilang tuh, lu bilang Yesus tangannya bolong. Oke, gua menista ya, oke. Sekarang kalau memang gua menista, tangkapin itu orang Kristen yang bilang ke gua bahwa Yesus itu ditemui dengan tangan bolong. Gua nggak mau tahu. Adil dong kalian. Iya. Giliran mereka bilang tangan Tuhannya bolong nggak penistaan. Giliran kita menyampaikan kembali Tuhan tangannya bolong, kita dibilang menista kan? Apaan tuh kayak gitu? Gitu. Itulah. Makanya gue dilaporin sampai 3 kali, dipanggil ya, mau di BAP, sebelum BAP ini kan, dipanggil segala macam untuk dibikin keterangan. Sampai dia bilang, ada nggak? Coba kamu bisa nggak ini segala macam? Saya jawab sesuai dengan apa yang tertulis. Kira-kira ini adalah sebuah penistaan bukan? Ya kalau memang sudah ada bukti nyata yang ada di sini, kamu menyampaikan segala macam, itu nggak bisa jadi delik. Benar kata Uni, nggak bisa jadi delik. Saya sekarang gini, mereka menghina Rasulullah, ya kan? Segala macam, melalui hadis segala macam. Apa namanya, belum tentu dia yang dia katakan dengan hadis-hadis yang doif. Apa namanya, sperma di mana di jubahnya lah segala macam, ini itulah, ya kan, bermain sama apa namanya, binatang lah, apa itu. Nah itu apakah bukan penghujatan? Coba di mana deliknya? Pas dia baca nggak taunya itu adalah, iya. Sekarang kalau dibaca dengan tidak sesuai dengan delik, ya kan, tidak dengan fakta, hanya dengan tulisan-tulisan orang lain yang berusaha untuk memfitnah, bisa kena nggak? Kena. Makanya kenapa saya 3 kali dilaporin, kenapa saya sampai sekarang masih bisa? Karena mereka juga ada nggak bisa apa-apa, karena sesuai dengan hukum, gitu loh Bang. Sesuai dengan realitas, fakta. Makanya umat Islam itu sebelum menjelaskan itu data dulu baru penjelasan. Jadi bahkan umat Islam sendiri menjelaskan agama Islam tidak sesuai dengan patokan agama Islam sendiri, itu bisa dipanggil polisi juga sebagai penyesatan. Siapapun berhak, itu kan delik umum, jadi siapapun berhak untuk melaporkan. Artinya gini ya, saya untuk menghindari debat kusir, menghindari penistaan, makanya saya buka ranah publik untuk berbicara. Kita sama-sama punya hak berbicara, tapi saya meminta nih, ini ada Bang Savio di sini ya. Selamat malam Bang Savio. Saya meminta kita ini gini loh, ada konsekuensi. Berbicara di ruang publik, maka konsekuensinya publik akan, tidak mungkin semua publik paham dengan apa yang kita maksud. Pasti akan ada publik yang salah paham. Nanti publik yang salah paham itu akan bisa dipahamkan ketika sudah ada dialog dengan kita. Tapi kalau masih mereka cuma melihat setengah, kemudian pindah koma, lihat lagi, mereka bisa salah paham. Nah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, makanya saya selalu membuat dialog yang setiap hari continue. Hari ini Bang Savio, mungkin kemarin Bang Savio masuk ke komal saya, dia baru menjelaskan, saya potong. Saya minta sama Bang Savio, abangku, kalau mau menjelaskan tentang doktrin, itu tidak perlu. Kenapa? Karena saya tahu doktrin Anda. Tapi kalau Anda ingin mengedukasi publik, bawalah literatur. Karena umat Islam itu, atau umat zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu butuh sumbernya. Kita di ruang akademi saja, di fakultas saja, kita itu butuh datanya. Jadi hasil yang ditunggu-tunggu dalam ranah dialektika, the real dialektika, itu adalah data. Pemahaman itu nanti adalah tambahan dari apa yang telah dikaji. Tapi apa yang mau dijelaskan ketika datanya tidak ada? Nah, itu kenapa kita sibuk selalu mempertanyakan ayatnya mana. Nah, misalnya begini, sudah ditunjukkan ayatnya, dijelaskan kepada kita. Kita tidak akan marah, paling nanti kita konfirmasi. Oh, jadi begini ya. Itu nanti konfirmasi. Itulah namanya dialektika. Nanti kesimpulannya terakhir, konklusinya adalah ketika kita, oh,
Kalau menurut saya begini, ya udah. Kalau menurut saya begini aja, ya udah. Itu konklusinya apa? Ada perbedaan tentang konsep dari konsepsi kita masing-masing. Nah, kita akan dianggap dewasa dalam dialektika ketika kita berbeda, tapi kita tidak saling baku hantam secara personal. Itu saya anggap kita sudah dewasa dalam dialektika. Artinya, ketika nanti Bang Savio dengan saya terlibat debat hebat, debat keras, Bang Savio tidak pernah mempermasalahkan pribadi saya. Si Unirifa mah tukang rendang. Nah, itu berarti artinya Bang Savio sudah dewasa. Begitu juga dengan saya. Oh ya, naik ke sini tuh Rosmini, si Rasmi. Alah, si Rasmi rentenir aja pun dibahas. Artinya itu sudah tidak dewasa. Akhirnya apa? Ini yang merusak sosial. Saya ingin dialektika ini menemani Bang Savio penggalian ilmu. Artinya bisa jadi Bang Savio memberi edukasi ke publik lewat Bang Savio, atau saya sebaliknya. Saya mau berteman dengan kalian dengan cara berdialektika. Ngapain sih berteman-teman DM-DM sama kalian terus ngobrolin hal-hal yang gak penting? Lebih baik kita berteman sambil mengedukasi publik. Caranya apa? Dialektika ini. So, saya mau mendedikasikan umur saya yang saya nggak tahu, ini udah 37 nih. Hidup saya nggak mungkin sampai 100-200 tahun. Saya dedikasikan umur saya baca, saya kaji materi, saya balikan ke publik. Ini tugas saya sebagai seorang manusia. Ini hak saya sebagai manusia. Maka saya ingin berteman dengan kalian dalam ranah dialektika. Tapi kalau kalian ingin jadi lawan saya juga nggak lari. Pantang bagi saya untuk kabur menghadapi musuh yang memusuhi saya gitu. Oke, kita sapa satu-satu teman-teman yang sudah ada di sini. Karena sudah ada teman-teman Kristen, maka kita prioritaskan untuk teman Kristen memberikan informasi ya. Jadi kita sapa satu-satu dulu. Kalau Muslim, silakan berbicara. Kemudian saya akan ganti tempatnya nanti. Kita sapa dulu, Bang. Cinta Sejati ada lagi yang mau disampaikan? Karena kita sudah kedatangan teman Kristen, biar ini menjadi medan diskusi. Oh ya, terkait masalah tadi Paulus, masalah Paulus itu yang katanya itu kan ada datanya itu saya lupa itu Kak, di Bible itu tokoh utama penipuan dalam ajaran Yahudi kalau tidak salah, itu kan menjadi ajaran pagan. Pernah saya baca itu dia kan mengaku sebagai rasul, kan? Dan dia masuk di kategori nabi palsu kalau saya tidak salah itu. Sebentar. Abang maaf, abang Muslim ya? Muslim. Kayaknya maka bukan tugas abang, enggak, kalau Anda Muslim, tugas Anda hanya bertanya kepada orang Kristen, bukan menjelaskan agama Kristen. Oh iya, siap. Kok abang malah menjelaskan ke kita ini? Ya, gitu loh. Boleh. Itu masuk ranah delik umum itu. Kecuali Anda bertanya. Itu menyakiti teman kita Kristen ketika kita membuat statement terkait nabi mereka. Gini, kalau Anda bertanya nggak apa-apa. Menurut Anda apakah Paulus itu nabi palsu atau nabi A? Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita membuat statement, ya mengklaim ada, jangan. Ya, mengklaim jangan. Apalagi Anda bilang itu Paulus itu tertulis sebagai nabi palsu. Di mana tertulis dalam kitab mereka nabi Yesus Paulus nabi palsu? Tidak ada. Bukan nabi, Nah, bukan. Maksud saya dia mengaku sebagai rasul. Ya, betul. Rasul. Itu mengaku sebagai rasul itu betul, ya. Diimani oleh teman Kristen. Iya. Dan sebagai rasul, dan tapi kan banyak juga teman-teman yang biasa saya dengar di Komal itu dia menghubungkan dengan nabi palsu. Ya, itu materi dialektika, Bang. Itu materi dialektika yang mana itu menjadi bahan untuk perdiskusian ya. Kalau abang ingin mendengarkan nanti kita kasih paparan itu. Tapi kalau abang menjelaskan itu di publik jangan, karena abang seorang Muslim. Kecuali abang punya materinya ya. Jadi tugas kita ke teman Kristen hanya bertanya, jangan masuk ke ranah itu. Itu masuk ke ranah delik umum itu. Menjelaskan agama orang lain yang berbeda dengan mereka, tidak sesuai dengan bahan keyakinan mereka atau berbeda pendapat, itu bisa masuk ranah delik itu. Hati-hati di situ. Iya, ya. Cuma saja memberikan saja keterangan supaya bisa jadi bahan kepada orang nanti Kristen. Next time kita bahas itu. Ya. Oke, Bang Cinta Sejati ada lagi yang mau disampaikan, karena biar kita masuk ke ranah diskusi. Mungkin saudara kita yang Kristen ingin bertanya kepada kami umat Islam, mungkin kepada kita umat Islam, mungkin biar kita fokus kepada mereka ya. Dulu kepada umat non-Muslim. Izin saya untuk turunkan Bang Cinta Sejati ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sini. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, di sini sudah ada sebelum ke Bang Savio ya. Bang Savio ini kan saya tidak perlu sapa lagi teman-teman. Beliau sudah 3 kali naik. Ini ketiga kalinya beliau naik ke tempat saya. Teman-teman sudah kenal. Kita memanusiakan teman-teman non muslim di sini. Maksudnya adalah kita menghargai mereka dan kita memberikan ruang sebebas-bebasnya mereka untuk menjelaskan keyakinan mereka dari apa yang kita sampaikan yang menurut mereka itu salah. Oke? Kita sapa di sini ada Bang Usman. Bang Usman, halo, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke Savio untuk memberikan dia waktu bertanya dan Mau menyatakan. mau mencari ciknya. Kalau mencelik di bawah ya Bang. Ya, Di. di bawah saja. Oke, terima kasih. Oke, Bung Savio, halo selamat malam. Ini yang ketiga kalinya Anda masuk ke komal saya. Sehat-sehat kah? Oke, selamat malam Kak Uni. Selamat Salam malam, kasih. my brother. Salam kasih juga, my brother. Oke, Ya. my brother, silakan. Mohon maaf ya, kemarin saya agak sedikit keras mungkin, karena saya ingin kita edukasi publik. Maksudnya, saya ingin kita sama-sama memberikan literatur. Kalau memang ada literatur, kita sampaikan. Kalau tidak, kita tidak usah lebih lanjut lagi, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, mau membahas tentang tema atau sesuatu yang baru atau hanya bertanya, Brother Savio? Ya, kalau menurut saya, sebenarnya saya ini sudah berkali-kali saya adalah seorang umat biasa, begitu, Ya, bukan I know that. ahli apa, ya. Silakan atau Bro Tapi Savio bertanya saja, nggak apa-apa. yang saya tekankan di sini bukan juga doktrin yang saya bahas di sini, tetapi adalah iman. Oke, Sebenarnya iman. kami iman Katolik, kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Nya itu melampaui batas segala pemikiran Oke. manusia, bahkan Dia adalah yang Maha Kuasa, begitu. Oke. Jadi memang segala yang diajarkan oleh Dia itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa, begitu, Allah Bapa di surga, begitu. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu akan mungkin bagi Dia, begitu. Sesuatu yang mungkin tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan Yesus, begitu. Oke, boleh nggak saya tanggapi hal ini? Iya. Oh, boleh. Oke, ada 3 statement tadi ya. Anda mendeskripsikan tentang Yesus di hadapan saya. Ya, pertama Anda mengatakan kasihnya Yesus itu tak terhingga atau luar biasa lah, benar? Ya, betul. Oke, boleh nggak saya mempertanyakan hal ini? Yesus itu Boleh. mengasihi dan kasihnya tidak terbatas. Pertanyaan saya, kenapa dia baru hadir di abad pertama? Kenapa dia biarkan ribuan tahun manusia mati dalam dosa? Kalau memang dia maha kasih. Tunggu ya kau nih ya. Saya ada minum air dulu sedikit lah. Minum dulu. Santai dulu. Maha kasih ya. Kalau kita bicara maha kasih, kata maha itu bukan bahasa kita sebenarnya. Itu bahasa Sanskerta. Sebenarnya kalau kita bicara tentang maha ini adalah sifat yang melampaui ruang dan waktu, dan bahkan tidak ada 1 detik, sepersekian detik atau setengah detik pun Tuhan itu tidak kasih. Artinya gini, kalau Tuhan itu maha kasih, maka kasihnya ini meliputi seluruh alam. Artinya tidak pilih-pilih. Kalau cuma milih satu Bani Israel saja yang menjadi juru selamat, itu namanya bukan kasih. Tapi kalau memilih di satu masa saja, dia datang menyelamatkan, itu namanya bukan kasih. Itu namanya kasihnya berperiode. Periodenya kasihnya cuma datang di abad pertama. Makanya pertanyaan saya adalah berdasarkan analogika saya ini, kenapa kalau memang Tuhan Anda itu maha kasih, kasihnya itu tidak terbatas ruang dan waktu dan melingkupi seluruh alam. Pertama ya, kenapa kasih Tuhan Anda ini hanya berlaku kepada manusia? Kenapa dia tidak mampu menyelamatkan malaikat yang memberontak sehingga mencampakkan malaikat ke dalam neraka? Tidak mau menyelipkan dirinya berbentuk malaikat untuk menyelamatkan malaikat yang berdosa. Padahal itu juga ciptaan dia, katanya dia maha kasih. Yang kedua, kalau memang dia maha kasih, kenapa dia biarkan ribuan tahun manusia hidup dan mati dalam keadaan berdosa, lalu menyelamatkan kemudian di abad pertama? Itu sekitar 4 ribuan tahun sejak Adam ya. Kalau kita lihat dari Musa kepada Yesus, mungkin sekitar 2000 atau 1500 tahun. Berapa generasi yang sudah mati dalam keadaan berdosa, berapa ribuan dan juta manusia yang mati dalam keadaan berdosa. Dia tidak hadir, dia tidak datang, bahkan dia memberikan hukum Torah, justru karena hukum Torah manusia semakin mengenal kejahatan. Di mana letak keadilan
pengadilan. Di mana letak kasih Yesus? Kalau dikatakan Yesus mengasihi, maaf saya membuat sebuah statement yang ini sangat kejam statementnya, tapi tolong dibantah kalau kalian bisa. Yesus adalah Tuhan yang mengasihi para penjahat di abad pertama setelah dia lahir. Gitu. Itu fakta. Kenapa? Bukti dia mengasihi penjahat, dia mentaubatkan Paulus. Tapi tidak mentaubatkan orang-orang baik, tapi tidak beragama Kristen. Contoh, dia tidak mentaubatkan Gus Dur, Mahatma Gandhi, dia tidak mentaubatkan Pak Soekarno, tapi dia hanya mentaubatkan orang-orang jahat secara langsung seperti Paulus. Dia mampu taubatkan. Dia mampu taubatkan Fatimah Satkia, seorang ekstremis dalam agama Islam. Dia ngaku ekstremis. Dia mampu taubatkan Sofiatul, seorang pembenci agama Islam. Dia mampu taubatkan gembong narkoboy ketika kita lihat di kesaksian Yusuf Manubulu. Tapi kenapa dia tidak taubatkan Pak Gus Dur yang sangat toleransi? Kenapa dia tidak kristenkan Mahatma Gandhi yang dapat piala Nobel? Ada apa dengan Tuhannya teman-teman Kristen? Sehingga Tuhan teman-teman Kristen ini lebih cenderung menyelamatkan orang-orang jahat saja. Di mana kasihnya? Silakan. Oke, makasih ya kau nih. Kita kembali itu semua terjawab di kembali ke Trinitas tadi, yaitu Allah Bapa. Kemarin saya sudah bilang Allah Bapa itu adalah Allah yang Maha Pencipta dan maha kuasa juga begitu. Jadi memang sejak Perjanjian Lama memang sudah dia mewahyukan ajaran-ajarannya itu kepada para nabi, seperti Nabi Musa, yang dimana begitu banyak orang berdosa, makanya dia mewahyukan 10 hukum Allah. Begitu, itulah hukum 600 Taurat. misfot lebih, Bang. Kalau Ya, kita ya, bicara seperti hukum itu. ada 600 lebih misfot yang diajarkan kepada Bani Israel. Ya, kalau menurut ajaran saya itu mungkin mungkin 10 aja, 10 hukum. 10 itu di antara hukum Torah, tapi hukum Torah itu bukan hanya 10. 600 lebih misfot hukum Torah. Itu kan kita bicara tentang tradisi Ibrani ya. Ya, ya. Oke. Itu pemahaman dari teman-teman Islam ya mungkin ya. Jadi begini. Tapi Enggak, ini perspektif Yahudi. Saya hanya meluruskan Anda. 630 misfot, 630 perintah. Ya. Ini ada di dalam kitab sucinya teman kita Yahudi, itu Torah. Itu 600 misfot. Dan yang 10 itu di antara 600 itu masuk perintah. Misfot itu kan perintah. 600, ya, silakan. Ya, oke. Tetapi di dalam hukum-hukum Taurat itu masih banyak orang yang melakukan dosa. Kecil suaranya, Bangku. Oh ya. Di zaman para nabi-nabi itu masih begitu banyak manusia yang masih melakukan dosa. Jadi di saat itulah dia akan menjanjikan bahwa dia akan menurunkan Allah Putra putranya yang tunggal untuk turun langsung ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu adalah Sebentar. Ini Abang memberikan informasi kepada kami nih, bahwa di dalam Perjanjian Lama Tuhan akan menurunkan putra tunggalnya. Betul? Bukan Perjanjian Baru, Bar. Oke. Di Perjanjian Baru. Ya. Oke, di ayat keberapa tepatnya, Bangku? Inilah anakku, aku berkenan padanya gitu. Begitu besar kasih Allah sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal gitu. Ya, seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi dia akan menurunkan putranya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Begitu. Tetapi Yesus Kristus ini, di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Begitu, yaitu Allah Bapa. Karena masih banyak orang-orang yang melakukan dosa di zaman-zaman Perjanjian Lama, ya, di zaman para nabi begitu. Maka
makanya dia mengutus putranya yang tunggal untuk datang langsung ke dunia ini, begitu. Kenapa dia diturunkan Sorry, langsung ke boleh saya ya, konfirmasi ulang nggak ini biar kita jelas nih karena ambigu sekali nih. ya, Putra ini adalah dia sendiri gitu. ya. Berarti dia mengutus dirinya sendiri sebagai putra kemudian. Artinya apa namanya? Karena di perjanjian lama itu apa namanya? Ada orang yang melakukan norma kehidupannya itu sesuai dengan hukum Taurat yang Bukan, sudah bukan, diwahyukan. bukan itu pertanyaan Ya, saya bukan masih itu. lanjut, masih lanjut. Nanti akan dijawab ya itu Kak Yuni. Apa? Aduh, saya hilang apa lagi ini? Masih banyak melakukan dosa di zaman para nabi. Tapi apa namanya? Untuk menggenapi hukum Taurat itu, maka Yesus ini datang langsung dan setara dengan kehidupan manusia untuk menyampaikan firman Allah yang sebenarnya, begitu. Dan memang setara dengan kehidupan manusia, yaitu dia bisa lapar, bisa mati, dan bisa juga digoda, gitu. Jadi memang Pertanyaan saya yang lebih jelasnya belum Anda jawab tadi. Apakah Yesus ini adalah Bapa itu sendiri? iya, Allah Bapa, Bapa sendiri. Berarti Bapa ini mengutus dirinya sendiri menjadi anak manusia gitu. Iya, iya. Menurut Anda yang mengutus dengan yang diutus sama atau tidak? Ya, bagaimana kamu? Sorry. Menurut Anda yang diutus diutus dengan yang mengutus itu sama? Yes. Kurang. Sendiri untuk pergi ke pasar. Ya, Dia yang diutus kau nih. Dia yang utus. Artinya Anda dia yang utus ini sendiri. Enggak, Uni putus-putus. Gitu. Uni putus-putus suaranya. Putus ya. Tes. Iya. Jadi Tes. pertanyaannya Uni itu yang mengutus itu sama nggak sama yang Menurut diutus? Anda, Gitu. Yang mengutus sama nggak apa sama yang diutus? Artinya begini. Dia yang diutus. Artinya beda-beda. Dia yang diutus bahwa artinya di sini diutus ini adalah manusia yang Anda setara. tahu tidak penjelasan Bang? Begini kau nih. Anda paham tidak penjelasan Anda ini kontradiksi? Enggak, Tidak, Anda tahu maksudnya tidak begini, penjelasan Kak. Anda ini kontradiksi? Nih, Anda tadi bilang apa? Bapak Begini, itu kau mengutus nih. putranya yang tunggal. Nggak, kita Iya, ulangi ya. iya. Kita ulangi nih. Bapak itu mengutus putranya yang tunggal. Putranya ini ternyata adalah Bapak itu sendiri. Betul? Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah sama antara yang mengutus dengan yang diutus? Beda. Anda kontradiksi itu ketika Anda bilang bahwa Bapak itu mengenal. Suaranya kurang Pertama jelas. Anda bilang, sorry nge-lag ya. Ya ini nge-lag Iya. ini. Coba saya ganti ininya dulu. Bentar ya. Gini. Jadi saya tidak akan memperdebatkan dengan Abang, tapi saya hanya mengkonfirmasi dan mengarahkan by logic saja. Tadi Abang bilang, Bapak ini mengutus putranya, betul? Iya, betul.
putranya ini adalah dirinya, betul? Putranya ini dia Adalah memang Bapa. manusia bukan Enggak, bukan manusia itu. yang Kalau manusia itu saya tahu kalau dia manusia. Bapa mengutus putra yang tunggal. Putra yang tunggal ternyata adalah Bapa. Salah atau betul? salah. Nah, coba ulangi. Makanya tadi soalnya Anda bilang begitu. Bapak ini adalah putra ini adalah Bapak tadi. Coba dikonfirmasi. Jadi Bapak mengutus putra. Putra ini bukan Bapak gitu. Ya, bukan. Tapi di dalam dia adalah Nah, Bapa. tapi Itu adalah Bapa. oh berarti gini, Bapak mengutus anak dalam anak. Lalu Bapak mengutus anak yang dia menumpang di dalamnya. Ini berat kata kalau analoginya nih gini ya. Saya mengutus motor gitu. Bukan begitu kau nih, begini. Oke, Yang gimana? mengutus ini, Gimana? yang mengutus ini adalah Yang memang mengutus? yang mengutus ini Mm-mm. adalah memang. Sorry, apa? Suaranya apa? Gaung begitu, gema begitu, Kak. Hah? Suara Enggak. saya gema begitu. Enggak Oh, iya. gemah. Enggak. Normal. Jadi begini Kita kawan. santai-santai aja di sini ya. Ya santai aja. Lanjut Bang Safio. Yang mengutus ini adalah manusia. Kenapa manusia? Manusia. Hah? Tetapi di dalam manusia, maksudnya Yang dia mengutus setara. manusia. Tunggu, Tidak Mbak. Yang Allah. mengutus manusia. Yang mengutus manusia. Tidak Allah. Allah Hati-hati, yang Bang. mengutus dia. Coba itu maksud kita ya. Allah yang mengutus gitu. Oke, lanjut Bang. Hati-hati Allah Bang. yang Nanti mengutus. netizen kadang suka framing Bang. Hati-hati Bang. Netizen ini suka framing nih kadang nih. Allah yang mengutus dia, dan dia hidup setara dengan manusia untuk menyampaikan firman Allah itu. Begitu. Artinya, Bapa mengutus manusia. Betul? Bang, Ya, hati-hati ya. kalau ngomong Bang ya. Ini gini ya Bang ya. Ini ada akun Zombie Kudus. Itu ngeri loh Bang. Dia suka framing. Kalau Abang salah sedikit tuh dibesar-besarkan sama dia. Hati-hati Bang. Ngeri loh Bang. Teman-teman aku di sini ini ngeri-ngeri nih Bang. Ulang lagi Bang. Jadi Bapak punya anak. Benar nggak? Iya. Anak Bukan. diutus sama Bapak. Bukan lagi. Yaudah. Gimana? Bapak mengutus. Siapa yang diutus? Anak. Bukan anak. Udah abang lah ngomong dulu lah. Bingung aku. begini. Artinya gimana? Begini, saya bicara dulu ya, Kak. Iya. Begini, dia mengutus putranya ini yang setara, dia harus setara dengan kehidupan manusia, bahwa Ya, setara untuk dengan menyampaikan manusia. firman yang dikehendaki oleh Allah Bapa, begitu. Jadi memang dia hidup setara. Jadi Tuhan Yesus ini adalah firman kebenaran Firman. untuk umat. Iya. Dan karena dalam hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama itu kan orang-orang begitu masih banyak berbuat dosa. Bahkan Firman itu Allah bukan? Allah sendiri firman. Bible itu firman bukan? Bible itu kan firman. Allah bukan? Firman Allah. Allah bukan? Bukanlah. Bible Kenapa? kan itu Giliran ciptaan Yesus manusia. firman Allah. Ketika Bible firman bukan Allah. Ini gimana nih standar ganda Bang ini? Firman Allah adalah Allah, betul? Yesus adalah firman Allah. Tapi Bible Iya, kan Bible kan juga firman Allah. Sama-sama firman kan mereka? itu Bible itu ditulis oleh para rasul, kau nih. Begitu. Yesus kan manusia. Iya, dia Firman. memang harus
harus Iya. hidup setara Ini dengan loh, manusia. Yesus ini adalah firman berbentuk manusia. Bible adalah firman berbentuk buku. Sama nggak? Salah nggak saya? Beda. Loh, Beda kau nih. kalau gitu Bible firman bukan? Ya firman Allah. Ya, Bible adalah firman berbentuk buku. Yesus firman berbentuk manusia. Salah saya atau betul? Begini loh kau nih. Gimana? Gimana? Udah jelas loh itu. Itu sebenarnya pernyataan Bapak sendiri loh, Pak. Gak apa-apa, biarkan Bang Savio Ya. mencoba untuk menjelaskan misteri Ya. ini. Monggo. Ini misteri Monggo. ini harus dipecahkan. Ini misteri ini, Artinya misteri kan, keilahian ini. ya Allah itu kan sudah menurunkan hukum-hukum Taurat di zaman para nabi. Hukum Torah itu firman Tuhan bukan? Hukum firman Allah sendiri. Firman. Nah, hukum Allah Torah Bapa. itu Allah bukan? Bagaimana? Hukum Torah itu Allah bukan? Iya, suara Allah. Nah, suara Allah atau Allah? Saya nanya tentang Allah loh. Firman adalah Allah. Berdasarkan ayat ini, apakah hukum Torah adalah firman? Yes. Apakah Torah ini adalah Allah? Kok enggak gitu? Kenapa kok standarnya kok bisa ganda gini ya? Giliran Yesus firman Beda. Allah. Giliran Bible firman bukan Allah. Coba bedakan dulu Bang. Apa beda firman yang adalah Allah dan firman yang bukan Allah? Apa bedanya? Coba. Gitulah. Biar nggak mumet saya nih. Coba dulu kasih perbedaan dulu. Apa perbedaan antara firman yang adalah Allah dan firman yang bukan Allah? Kan mantap pertanyaan saya itu. Coba. Begini. Firman Allah ini itu ya yang dikehendaki oleh Allah. Jadi manusia itu harus sesuai dengan kehendaknya. Begitu. Itu Jadi firman dia yang Allah. menurunkan itu Atau firman yang bukan Allah? Itu firman Allah yang Bukan Allah. ya bagaimana? Bukan Allah, tetapi Itu firman Allah yang bukan Allah. iya, maksudnya apa? Kehendaknya untuk menginginkan kehidupan manusia itu sesuai dengan kehendaknya, seperti begitu. Berarti Torah ini, Bible ini adalah firman yang bukan Allah gitu. Ya, Kalau Yesus firman yang adalah Allah gitu. ya betul. Kenapa kok bisa begitu? Coba, apa alasannya bisa begitu penjelasannya? Enggak, tanya dulu Uni, firman itu apa? Ya, Firman itu apa? mundur Langsung aja, mundur Uni, lagi nggak kita apa-apa. Bang Andre. Mundur lagi kita. Nggak Ya, apa-apa, firman soalnya itu begini. ya. Dia itu ada dua konteks arti dari firman. Ada dua konteks. Yang Iya, satu adalah ya, monggo, perkataan, monggo. yang satu adalah wujud. Gitu kan, Ya, Pak? silakan Bang. Apa itu firman, Bang? Nah, apa itu firman? Dia bukan mundur, tapi apa itu firman menurut Pak Savio ini? Firman itu adalah kehendak Allah Bapa. Begitu. Jadi aturan-aturan yang harus Oke. Udah dah. Apa namanya, firman itu adalah kehendak Allah Bapa. Oke. Kita ini kehendak Iya. Allah Bapa bukan? Kita hidup. tidak, karena kita masih berbuat dosa. Tapi Oh, kita bukan. hidup Masih ini banyak. kita kehendak Allah nggak? Kita kehendak Allah untuk kita bisa hidup. Ya, kita diciptakan oleh Allah. Iya, tapi ini kita adalah kehendak Allah juga dong. Karena Allah menciptakan kita untuk hidup, betul? Betul. Betul. Nah, Bukan Yesus kita ini kehendak kehendak Allah bukan? Lucifer mungkin. Yesus ini kehendak Allah Ya. bukan? Kan tadi katanya firman adalah Iya. kehendak Allah. Nah, Yesus ini kehendak Allah bukan? Yesus ini Allah sendiri Ya, yang tadi Bapak yang- mengatakan, maaf Pak, saya bukan potong. Ini menurut pernyataan Bapak. Saya nanya firman itu apa? Bapak mengatakan firman itu adalah kehendak Allah, betul? ya Betul. Saya tanya, kita ini hidup nih, Pak Savio, Uniriva, itu kehendak Allah nggak kita hidup? kita hidup adalah kehendak Allah.
Betul, memang kita kehendak Allah. diciptakan Nah, oleh Allah. Yesus ini hidup, Yesus ini diciptakan, Yesus ini diutus, itu kehendak Allah nggak? Iya. Ya, ya. Iya, betul. Firman itu menjadi manusia. Firman itu, saya ini firman menjadi manusia. Yesus juga firman menjadi manusia sesuai dengan apa kehendak Allah. Betul? Iya, iya. Kita ngambil konteks kehendak Allahnya dulu, betul ya Pak ya? Berarti kita Allah dong semua. Kalau begitu kita Allah dong semua. Kalau Bapak mengatakan Bukan, Yesus itu Allah. beda. Bedanya Beda, gimana? karena begini. Konteksnya begini. Mm-mm. Yesus ini memang dia turun langsung ini dan dia dijadikan setara dengan manusia. Dijadikan, berarti Tuhan yang dijadikan. Dijadikan Menurut manusia untuk menyampaikan firman-Nya. Menurut Anda entitas Begitu. sebagai Tuhan itu dijadikan itu tetap Tuhan nggak? Tuhan kalau dijadikan manusia dia tetap Tuhan nggak? Kalau manusia yang kita ini seperti biasa adalah manusia, tetapi Yesus itu Bukan pertanyaan saya. adalah Kalau ada firman yang dijadikan manusia, pada waktu dia jadi manusia, dia tetap Tuhan atau bukan? tetap Tuhan. Maka Kami Anda percaya dia menyembah Tuhan. kepada Tuhan yang manusia ya? Iya, iya, betul. Jadi betul. Ya, Jadi firman betul, itu, betul. jadi Yesus itu adalah firman gitu ya. Iya, Ya, jadi firman apa namanya memberikan firman gitu ya, menerima firman. ya. Jadi Ya, firman menerima itu firman. tadi tuh Bang Andre. Pertama, Yesus adalah Tuhan yang Firman. manusia. Ya. Itu dulu. Hmm. Berarti Tuhannya Ya. berarti Tuhan Bang Sapio ini ada yang bentuk manusia, ada yang bentuk bukan manusia ya? Ya, betul. Berarti ada berapa Tuhan Abang itu? Tidak, ini beda. Beda Beda dengan apa lagi, Tuhan Pak? manusia. Oh, jadi beda Tuhan ya. Jadi Yesus ada dengan Tuhan yang manusia. lain ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Beda. Begini, Tuhan Yesus ini memang dia manusia seperti biasa, hidup seperti biasa. Katanya beda dengan manusia Begitu. biasa. Sekarang Dengan sama seperti manusia dengan biasa. manusia kita yang lainnya ini. Apa Begitu. bedanya Jadi, Tuhan dan dia- manusia, Bang? dia punya kuasa karena kami tahu bahwa Enggak, bedanya Yesus Tuhan dengan ini manusia apa gitu loh. Bedanya Tuhan dengan manusia Tuhan. secara umum. Kita jangan bawa ke Yesus dulu. Saya belum masuk ke ranah Ya. Yesus. Saya cuma tahu menurut Abang apa sih bedanya Tuhan dan manusia sehingga dia bisa dikatakan Tuhan. Gini ya, Bang ya. Kan saya sudah bilang nih, bebek itu tidak bisa dikatakan ayam. Ayam tidak bisa dikatakan bebek. Tapi mereka berdua bisa dikatakan unggas. Saya adalah perempuan, Anda laki-laki, tapi kita masuk klasifikasi manusia. Saya dan ayam itu masuk klasifikasi ciptaan. Pertanyaan saya, apa yang menjadi perbedaan antara Tuhan dan manusia sehingga Tuhan bisa dikatakan Tuhan, manusia dikatakan manusia? Monggo Bang dijawab. Itu aja lah poinnya dulu Bang. Ya, kalau Tuhan itu punya kuasa, Tuhan punya Punya kuasa. kuasa Kalau dan manusia, manusia itu tidak memiliki. tadi dia Anda tidak punya bisa Tuhan yang mencapai. manusia. Gimana sih Bang? Iya, beda dengan Tapi tadi gini loh, Anda tadi bilang manusia itu tidak punya kuasa, Tuhan punya kuasa. Lah Anda saja punya Tuhan yang manusia, berarti Anda punya Tuhan yang tidak maha kuasa. tetapi beda dengan Tuhan Yesus. Iya, Ya, saya tahu. Yesus ini setara adalah dengan entitas manusia. berbeda. Gini, jangan penekanannya Bang setarakan dengan manusia. Saya sudah paham itu. Kemanusiaan Yesus kita tidak pernah perdebatkan itu selama ini. Gini ya, coba Abang telaah bahasa saya baik-baik. Perbedaan antara Tuhan dan manusia adalah manusia tidak maha kuasa, Tuhan berkuasa. Sementara itu ditentang oleh doktrin Abang yang percaya bahwa Abang punya Tuhan yang manusia. Ini bertentangan Bang. Kontradiksi nih. Abang bilang dia dikatakan manusia kalau dia tidak berkuasa. Dia dikatakan Tuhan kalau dia berkuasa. Tapi Abang punya Tuhan yang manusia. Artinya Abang punya Tuhan yang tidak berkuasa. Sesuai definisi yang kita sepakati. Sama seperti ini. Lingkaran itu bentuknya seperti ini. Segitiga bentuknya begini. Tapi ada lingkaran yang berbentuk segitiga. Menurut Abang masuk akal tidak lingkaran berbentuk segitiga? Janganlah kita bandingkan di situ. Ada.
tidak di dunia ini karena lingkaran pribadi berbentuk. Yesus ini begini, Nah, begini, ini begini, yang Kak. namanya Saya tidak, analogika, ah, Bang. Ini namanya saya tidak masuk ke ranah analogi, komparasi apple analogika, to apple. karena saya bukan Enggak, saya mau tahu, Abang menerima tidak secara nalar? Enggak, bukan. Gini, saya mau tanya sama. Menurut Abang ada tidak motor yang ada tidak segitiga yang berbentuk lingkaran? Tidak, saya tidak bermain di situ, Kak. Kalau Boleh soal tidak tiga bermain itu di aja? situ, nanti Kak Uni bisa konfirmasi sama pastor Perempuan atau romo, berbentuk ini karena namanya. Ini ontologis namanya. Ini dasar. Ini hakikat ini. Ini pembelajaran dasar nih, Bang. Gini ya, Bang ya. Kalau perempuan berbentuk laki-laki namanya tomboy. Kalau laki-laki berbentuk itu perempuan beda. namanya iri. Maaf ya, saya mengganti. Nggak, dengar dulu. Kita punya klasifikasi semua. Kita punya bahasa. Dengar dulu. Kalau makhluk halus yang menjelma jadi manusia, seperti manusia, hidup sebagai manusia, namanya siluman. Kalau manusia dengan sebadan utuh, ada rohnya, ada jasad, ada sifat, disebut manusia. Manusia tanpa roh disebut mayat. Kalau roh tanpa manusia disebut roh gentayangan. Oke? Nah, kalau manusia itu tidak berkuasa, maka Tuhan itu berkuasa. Apa istilah yang tepat untuk Tuhan yang jadi manusia? Silakan dijawab. Nggak bisa dikatakan manusia lagi karena dia berkuasa. Karena definisi manusia adalah tidak berkuasa. Kalau ada manusia yang adalah Tuhan, masih bisakah dikatakan manusia? Tentu tidak bisa. Bisakah dikatakan Tuhan? Tentu tidak bisa. Ada beberapa definisi yang saya ajukan, silakan Anda bantah. Satu, dia adalah Tuhan yang kemanusia-manusiaan atau manusia yang ketuhan-tuhanan, atau manusia yang kesurupan Tuhan atau Tuhan yang menumpang di tubuh manusia. Terserahlah mana yang tepat itu. Karena tidak bisa. Ini namanya saya melangkahi peradaban ini, Bang. Nggak mungkin manusia itu dikatakan manusia kalau dia memiliki kuasa. Karena definisi manusia sendiri adalah tidak berkuasa. Kalau memang manusia itu berkuasa, dia dikatakan manusia, berarti Abang sedang mengingkari definisi manusia sendiri. Itu namanya hakikat. Bukan seperti Tidak. itu. Tidak bahasa filsafat ini. Dasar. Tunggu dulu, Kak. Saya tidak konsepnya enggak, adalah ini bukan filsafat teolog, ini ada, Bang. Tidak, Kak. Saya tidak bermain di situ karena saya bukan ahlinya di situ. Itu Abang, kalau bisa Kak Uni bisa sama pastor atau apa karena mereka bedanya sudah bisa ODGJ? sudah belajar tentang filsafat dan teologis itu. Tetapi yang saya tahu, Tuhan kami ini adalah Tuhan yang ini sebenarnya nggak perlu pastor, nggak perlu batas nalar manusia. Itu tidak bisa belajar oleh pokoknya kemampuan manusia itu tidak bisa. Tuhan itu adalah dia maha kuasa dan melampaui batas penalaran umat manusia. Jadi memang dia adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan kasihnya itu tidak pernah terbatas untuk siapapun juga. Bang. Begitu. Jadi kami hanya yakin begini, kami hanya yakin dan punya iman yang kuat, yang dalam kepada Yesus Kristus, karena memang kuasanya itu tidak bisa dinalar oleh manusia, karena kuasanya itu sangat tidak terbatas untuk akal-akal manusia. Begitu. Dia adalah yang maha kuasa. Bang, karena coba Abang dimana pisahkan. Saya bicara dulu nih, karena dimana Tuhan Yesus ini dalam kehidupannya dia begitu banyak melakukan mukjizat itunya beda dia dengan manusia-manusia yang lain, di mana mukjizat yang dia buat adalah menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan mengubah air jadi anggur, dengan banyak menyembuhkan orang kusta. Begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi disitulah bahwa dia bukanlah manusia seperti pada umumnya, tetapi dia adalah Allah, sang Mesias yang sudah dijanjikan oleh Abang udah Allah belum? yang Maha Kuasa. Begitu. Abang, gini Bang,
Gini, dengarkan Ya, ya, saya. Ini ruang diskusi. Abang itu sudah masuk ke ranah ya, ya. khotbah tadi itu. Gini, Bang. Abang mengatakan banyak hal tentang Yesus. Lalu abang bilang dia berbeda dengan manusia lainnya. Dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa bermukjizat. Abang tahu tidak di kitab abang? Nabi palsu juga bermukjizat. Tahu? Nabi palsu juga bermukjizat. Kalau parameter dia menjadi Tuhan hanya karena mukjizat, maka abang sepakatilah bahwa nabi palsu juga Tuhan. Bahkan sebelum Yesus lahir ke dunia, Elisa bisa menghidupkan orang mati. Bahkan lebih hebat lagi Elisa mati dia, tulangnya saja bisa menghidupkan orang. Bayangkan loh. Tulangnya saja bisa menghidupkan orang mati. Keren loh Elisa. Paulus juga. Enggak, yang lebih hebat Elisa. Elisa itu Iya. tulangnya aja loh, kesenggol sama mayat hidup loh. Jadi kalau Anda parameter bentar dulu, tadi abang panjang lebar. Gini loh, abang kan panjang tadi ngomong, saya dengarkan. Di sini saya tidak sedang mengkritisi iman Anda. Anda beriman itu silahkan pegang kuat-kuat. Saya mengkritisi cara penyampaian dan cara berpikir dan cara memahami kitab suci. Parameter bahwa dia dikatakan Tuhan karena dia memiliki spesifikasi bisa menghidupkan orang mati, maka Anda harus konsisten. Apa konsistennya? Tuhankanlah mereka yang mampu menghidupkan orang mati. Tulang Elia tuhankan, tulang Elisa tuhankan, Elia tuhankan, Paulus tuhankan. Ya, Nabi Muhammad tuhankan. Yang lebih hebat lagi Nabi Muhammad tuh. Kalau cuman menghidupkan manusia dengan sebadan utuhnya itu mah kecil. Nabi Muhammad paha kambing hidup. Jadi kalau parameternya dia dikatakan Tuhan karena dia melakukan kehebatan. Banyak orang-orang sebelum Yesus sudah melakukan hal-hal hebat itu. Musa bisa membelah lautan. Gitu loh Bang. Jadi saya ini minta kembali lagi ke penalaran. Menurut Abang bisa tidak segitiga berbentuk lingkaran? Itu Tuhan kami itu tidak bisa dinalar kami, tidak bisa dibandingkan Enggak, saya tidak konsep-konsep sedang manusia. bicara. Nah, kalau Karena memang begini, tidak bisa abang nalarkan Tuhan abang, jangan abang coba dari tadi menjelaskan, karena penjelasan itu adalah konsepsi. Ketika Anda mencoba menjelaskan Tuhan Anda sedang menalarkan Tuhan Anda di sini. Yang dari tadi Anda coba jelaskan Tuhan Anda loh. Kok bertentangan terus ini saudaraku? Brother itu doktrin ditentang dengan realitas yang Anda lakukan. Doktrinnya Tuhan kami tidak ternalar. Buktinya Anda memasukkan Tuhan ke dalam nalar. Dari tadi Anda menjelaskan. Penjelasan itu apa? Penjelasan ini adalah hasil dari penalaran, my brother. Kalau hasil iman, apa yang Anda iman? Iman itu doktrin. Nah, doktrin ini sumbernya mana nih? Anda justru tadi menjelaskan. Penjelasan itu tafsiran itu, konsepsi itu. Nah, Anda mencoba menalarkan Tuhan dengan mengatakan dia itu jadi manusia. Itu menalarkan Tuhan itu. Nah, contoh umat Islam. Umat Islam itu konsisten imannya. Tuhan kami itu laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa dengan apapun. Maka tidak ada satupun umat Islam yang ditanya, gimana bentuknya Tuhan Bang Andre? Coba saya tanya nih. Ini konsistennya umat Islam, tengok nih. Tuhan itu laisa kamislihi syai'un. Bang Andre, gimana bentuk Tuhan Bang Andre? Oh, enggak terbentuk. Itu yang namanya konsisten. Ketika dia dapat informasi Tuhannya tidak serupa dengan apapun, maka dia akan mengatakan, Tuhan, saya tidak tahu bentuk Tuhan saya karena dia tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan saya tidak ternalar, tapi mencoba menalarkan Tuhan, itu namanya dia mentabrak apa yang diomongkannya. Sama seperti tadi, Bang, manusia artinya apa? Manusia tidak berkuasa. Tuhan artinya apa? Tuhan yang berkuasa. Lah, Tuhan Anda kan jadi manusia. Iya, dia adalah Tuhan yang manusia. Loh, katanya manusia tidak berkuasa. Definisi manusia apa? Tidak berkuasa. Kok ada Tuhan yang manusia? Artinya ada Tuhan yang tidak berkuasa. Terima tidak Anda kalau ada Tuhan yang tidak berkuasa? Kalau Anda terima, ya selesai diskusi kita. Berarti Anda memiliki Tuhan yang tidak berkuasa. Anda terima tidak kalau ada Tuhan yang tidak berkuasa? bagaimana Tuhan yang tidak Anda berkuasa? terima tidak kalau Tuhan itu ada yang tidak berkuasa? Saya tidak terima. Nah, tapi Anda bilang Tuhan Anda jadi manusia. Sementara definisi manusia adalah tidak berkuasa. Itu bedanya dengan Tuhan. Tetapi memang dia diutus. Dia diutus ke dunia ini untuk menyampaikan firman Allah Bapa. Iya, itu Jadi kan memang dia setara dengan manusia, tetapi
Tetapi dia adalah Tuhan yang firman manusia. Allah. Nah, Iya, ini karena dia kan dia masukin berbeda nalar. Tuh dengan kan? Pak Safio Ingat. ini berbeda mau masukin dengan nalar manusia kan? yang lain. Pak Safio memasukkan nalar. Bagaimana Iya. Allah? Ayo. Karena begini. Yang tidak bisa dinalar oleh Tapi Yesus Anda itu barusan bernalar, adalah Bang. Anda barusan Kan Bapak tadi bernalar. bernalar barusan ini. Ayo. Gini Bang, konsisten lah. Saya minta kalian itu konsisten. Kami mengajak kalian untuk konsisten. Ketika saya katakan saya adalah laki-laki, jangan ke perempuan-perempuanan Bang. Kalau saya perempuan, jangan ke laki-lakian. Sama gitu. Saya percaya manusia tidak berkuasa. Loh, kok ada Tuhan yang tidak berkuasa karena dia jadi manusia? Lalu saya tanya, Abang percaya tidak kalau ada Tuhan yang tidak berkuasa? Anda tidak terima itu. Pertanyaan saya, kenapa? Apakah Yesus termasuk Tuhan yang berkuasa ketika dia mati di tiang salib? ya Yesus itu Tuhan memang yang Yesus memang, Tuhan yang berkuasa. memang sudah dijanjikan bahwa memang dia Nah, harus kan? dikorbankan. Jangan dijelaskan dulu, dijawab Untuk dulu, menggenap terima bagian-bagian. atau tidak terima. Karena kalau gini Bang, nih Abang tanya nih ya, apa itu Uniriva? Saya jawab dulu nih, kutek. Nah, saya jawab dulu tuh. Uniriva udah makan belum? Belum. Nah, itu hanya karena saya nggak ada beras. Nah, atau kutek. Kutek ini adalah yang Suaranya kok ini tidak Islam? jelas. Ini kutek syariah. Ya, begini Kak Gua Unia. jadi blokir lagi. Ini. Aduh, ngelek lagi. Semakin Bentar, ngelek lagi bentar. Bentar, ngelek. Sebentar. Gini Bang. Saya menjelaskan metode Abang ya. Saya menjelaskan metode Abang. Metode Abang tuh oke, begini. siap. Saya kalau selesai dengan Bang Savio baru saya naikin yang lain ya. Saya tidak mau bias kemana-mana. Biar saya dengan Bang Savio biar selesai. Yang lain dibawa dulu. Jadi gini ya. Apa itu Uniriva? Inai. Tapi Abang nggak gitu. Apa itu Uniriva? Jadi ini saya beli kemarin harganya 25.000. Saya order lewat Tokopedia. Itu yang Abang lakukan. Jadi maksud saya adalah jangan dijelaskan dulu, dijawab dulu benar atau tidak. Saya kan tanya tadi menurut Abang. Abang sepakat tidak kalau Yesus ini adalah Tuhan yang manusia? Iya, sepakat. Nah, Untuk menyampaikan berarti firman Abang Allah. sepakat bahwa saya belum tanya alasannya ya Allah. Itu sudah penjelasan itu akan ada pertanyaannya nanti adalah kenapa? Kenapa Abang percaya? Baru Abang jawab itu karena gitu. Kan pertanyaan saya Abang sepakat tidak? Saya pastikan dulu bahwa Abang yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang manusia. Maka dengan demikian Abang menerima bahwa ada Tuhan yang tidak berkuasa. Abang percaya kalau ada Tuhan yang tidak berkuasa? Jadi begini, saya bisa jelaskan sedikit ya Kak Yuni ya. Tapi Begini, Abang jawab dulu. Yesus Abang Yesus terima tidak ini- kalau Tuhan itu ada yang tidak berkuasa? saya tidak terima, Tapi kalau Tuhan yang manusia Abang terima. beda Apa perbedaannya ini dengan ya? pribadi Yesus. Ini ya, dengar. Apa perbedaannya kalau kita sepakati bahwa manusia itu tidak berkuasa, Tuhan berkuasa, maka apa perbedaannya antara Tuhan yang jadi manusia dengan Tuhan yang tidak berkuasa? Coba apa perbedaannya? Saya tidak mau membandingkan seperti itu Kak Yuni karena memang pribadi Yesus ini memang memang dia dijadikan kurban. Memang dia harus mati untuk Kan kenapa dia penebusan jadi dosa. manusia, Bang? Untuk penebusan dosa Bukan umat itu manusia jawab pertanyaan kenapa dia jadi manusia. Kita nggak maju-maju. Karena memang sebetulnya. Itu pertanyaannya adalah setara, tepatnya. ya harus setara dengan kehidupan Enggak, karena saya manusia tidak untuk mempertanyakan itu. Saya enggak nanya tadi kenapa dia jadi manusia, itu enggak saya tanyakan.
Saya tidak Ya, nanyakan itu, abangku. Saya hanya bertanya, apa perbedaannya antara Tuhan yang jadi manusia dengan Tuhan yang tidak berkuasa? Karena perbedaan antara Tuhan dengan manusia adalah Tuhan berkuasa, manusia tidak berkuasa. Konsekuensi logik dari parameter ini artinya adalah ketika ada Tuhan yang manusia, maka abang sedang mengatakan ada Tuhan yang tidak berkuasa. Paham tidak perkataan saya, abangku? Sulit untuk dipahami. Oke, saya paham, ulangi paham, ya. paham. Abang tadi Paham. percaya bahwa manusia itu tidak berkuasa. Ya, betul Kak ini. Tuhan itu berkuasa. Itulah yang Ya, membedakan antara manusia dengan Tuhan. Maka ketika ada Tuhan yang berkuasa menjadi manusia, artinya ada Tuhan yang berkuasa menjadi manusia yang tidak berkuasa. Karena dia adalah manusia. Maka kenapa abang menerima Tuhan jadi manusia, tapi menolak ketika saya katakan dia adalah Tuhan yang tidak berkuasa? Padahal manusia itu bedanya dengan Tuhan, dia tidak berkuasa. Ini macam mana ini abangku? begini Kak nih, apa Tuhan Yesus ini memang sengaja dikorbankan dan Itu dia memang artinya abang harus menjelaskan alasan rela dia mati jadi untuk manusia. menggenapi hukum Taurat. Kenapa Begitu harus? Kak Oni. Jadi Kenapa memang harus? Siapa yang dia mengharuskan, harus bang? Siapa yang mengharuskan? untuk menebus dosa. Iya. Kehendak Allah. Siapa yang Kehendak mengharuskan? Allah. Nah, di mana kehendak Kehendak Allah Allah. untuk di mana kehendak Tuhan untuk membunuh manusia, menebus dosa kalian? Ya Allah sendiri. Ya di mana Allah Allah sendiri. mengatakan itu? Ya Tuhan Yesus sendiri, aku rela berkorban untuk menebus dosa umat manusia. Begitu karena Gimana begitu itu? banyak dosa. Gimana itu? Astagfirullah. Ya iman Bang kami. Sapio ya. Iya, yaudah iman abang, yaudah iman abang. Yaudah. Yaudah nggak apa-apa iman abang. Dan karena untuk menyampaikan sesuatu kebenaran itu memang harus rela berkorban. Itu iman kami, dasar kami. Iya, berarti dasar Tuhan kami. abang diikat oleh kata harus ya. Ya, Nah, kalau ada Tuhan yang memiliki kata harus, ini bukan Tuhan, karena dia Tuhan terbatas. Abang percaya kalau Tuhan abang terbatas dengan aturan, berarti Tuhan abang ada keharusan buat Tuhan abang. Waduh, ini Tuhan diharuskan ini. Ini Tuhan abang ini bahaya ini. Tapi nggak apa-apa lah, memang Tuhan abang itu diikat kata harus. Kalau Tuhan kami itu tidak memiliki keharusan, apalagi keharusan dari manusia. Karena Tuhan itu tidak terikun, termasuk kata harus. karena Ya begini. udah nggak apa-apa. Iman abang ya, saya menghormati Bang Savio, begini. tidak masalah. Ya, begini Kak Oni. Kita boleh ke teman-teman yang lain nggak? Karena Saya sudah mendengarkan abang berulang-ulang loh. Dia harus. ya. Terima kasih jawabannya, apalagi, saya hargai itu ya. Saya hargai itu. Karena untuk melakukan kebenaran yang sejati itu memang dia Ya, harus Bang. dikorbankan wafat di kayu salib. Siapa yang mengharuskan itu? Ya siapa yang mengharuskan? Kalian yang mengharuskan itu. Tuhan sendiri dia harus Ya rela apa Tuhan mati. mengharuskan untuk di mana itu tertulis? Abang kalau dari tadi nggak nunjukin data ya udahlah bang ya, udahlah, oke. Kita sapa yang lain lagi ya, Bang Savio. Oke, keren, abang. Saya akui abang adalah orang terkeren malam ini ya, karena pertama Anda ya, it's okay. Itu saya hormati Anda dengan penjelasan Anda. Saya mengatakan dia keren. Kenapa? Dia bersabar menjelaskan, dia tidak menghujat, dia tidak ngamuk-ngamuk, bahkan dia tenang menjelaskan imannya. Setidaknya adalah saya respect dengan saudara kita Kristen seperti beliau. Ingat teman-teman, iman itu tidak bisa diperdebatkan. Tidak bisa. Yang bisa kita perdebatkan adalah metode, narasi, literasi, apa yang disampaikan, pernyataan, pertanyaan itu. Tapi kalau iman dia, kita hargai dia. Respectful for Bang Savio. It's okay. Oke, Bang Savio, kita lanjut ke saudara kita yang lain ya. Anda standby di sini, saudara saya yang saya sangat keren banget. Saya hormati, saya hargai.
Nanti ini bukan room debat, ini adalah room tempat kita di sini transfer knowledge, transfer informasi. Jadi tidak ada. Saya akan memutus siapapun yang berbicara Ngelek lagi Uni. memperdebatkan. Saya sapa Bang John dulu. Oke. Iya. Tes tes tes. Tes. Lu Ya, halo halo halo. lag. Silakan. Kenapa nge-lag? Nge-lag. Biasa Uninya. jaringan. Biasa itu. Ya, silakan. Ini Bang John, ini perkenalkan diri Anda, Bang John. Perkenalkan apa ini? Ya, Siapa Bang John? Dari mana? Kan perkenalkan naik ke roomnya Uni, Oh. Bang. dong. Anda siapa? Saya Bang John, pengikut Kristus yang setia. Dah. Oke. Ya. Ada yang mau disampaikan terkait Pertan- tema diskusi saya dengan Bang Savio? Mau bertanya atau mau Apa temanya? berdiskusi? Mau tanya dulu biar nggak salah paham. Apa beda Tuhan dan manusia? Oh, beda Tuhan sama manusia ya beda lah. Kita ini kan dari apa namanya? Dari hubungan lah antara suami istri gitu atau perempuan dengan laki-laki. Kalau Tuhan itu ya beda, ada jalurnya sendiri. Berarti Adam bukan Dia manusia? itu Ya, apa? berarti Adam bukan manusia berarti. Siapa? Berarti Adam Saya. bukan manusia. Adam Adam? manusia. Emang Anda Adam? Iya. Itu ciptaan Tapi pertama. katanya manusia itu hasil hubungan biologis. Mm-mm. Nggak gini loh, teman-teman ini paham tidak hakikat? Pak, ayam dikatakan ayam, bebek dikatakan bebek. Apa alasannya coba? Paham tak? Nge-lag. Coba. Tahu tidak kenapa ayam dikatakan ayam? Apa? Nge-lag. Paham tidak kenapa? Suara Jaringannya nge-lag. Waduh. saya kedengeran nggak? Ulang Uni, diulang. Kedengeran tapi ngelek-ngelek. Wah, nge-lag. Ulang. Ya, saya Lu. mau tanya Nge-lag lagi. tes. Itu signalnya Uni nih, satu tuh. Halo. Lu. Nah, udah. Ayo, udah. Hmm. Udah, ulang. Udah belum? Udah. Saya Udah, tanya udah. sama Abang John. Kenapa ayam dikatakan ayam? Kenapa bebek dikatakan bebek? Kenapa coba? Kenapa bisik-bisik, Bang? Kakinya sama-sama dua, sama-sama berbulu, sama-sama punya paruh. Lalu kenapa ayam dikatakan ayam? Kenapa bebek dikatakan bebek? Coba. Atau Bang kenapa John. ayam itu dikatakan jantan? Atau kenapa ayam itu dikatakan betina? Padahal sama-sama ayam loh. Ya, kalau menurut saya analogi seperti itu berbeda. Kenapa Nggak. nge-lag? Gini, kalau masalah iman, kita tidak bisa debatkan, diskusikan Bang Savio. Saya tidak sedang membahas iman Abang. Itu iman yang Abang harus masukkan dalam kotak Pandora. Kunci dalam kotak itu kunci. Simpan, pegang kuat-kuat, tidak perlu kita diskusikan. Saya Kan saya paham. subjektif nanti. Itu nanti debat Saya paham. kusir. Ya. Saya Ya, sedang betul, mengajak kita ranahnya kaidah Ya, akademis, keilmuan. ya. Nah, ada suara Abang di mute dulu, Enggak, Nah, Savio, saya Savio. mengajak teman-teman di sini Savio. menggunakan sudut pandang dan Bang Savio di mute dulu. Tolong di mute, Bang Savio. Tolong di mute. Ya. Loh, kok turun? Ya, aduh Bang John turun. Eh, Kok tidak ada Bang John? Oke. Jadi saya itu sedang mengajak Bang John tadi. Dia bilang begini ya, apa beda Tuhan dan manusia? Dia bilang kalau manusia itu hasil hubungan biologis, kata dia. Nah,
Kalau itu standarnya manusia hasil hubungan biologis, konsekuensinya nanti yang tidak berhubungan biologis berarti bukan manusia. Adam bukan manusia, Yesus bukan manusia. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan Suara yang ngelek. Adam manusia, ya Hawa manusia, Yesus manusia. Nah, yang kita cari tahu apa yang membedakan. Samaannya sama banyak. Tapi kita bicara tentang perbedaan. Kenapa dikatakan manusia dikatakan Tuhan? Paham ya? Ini ngelek aku Ya, Bang paham. Andrea. Karena begini kawan. Iya, soalnya Apa? signalnya satu itu loh. Tunggu Bang Savio bentar. Itu signalnya jadi ngelek Uni. Bentar Bang Savio. Sebentar Bang John, lagi ngelek ini sebentar Bang John. Waduh. Coba. Ini bisa nih, lancar nih. Halo, tes. Lancar. Lancar sudah Uni, lancar. Aduh, parah. Halo? Iya, lancar. Dengar gak suara? Oke. Bang John, Bang Andrea siapa dulu yang masuk dulu deh? Ya ini Bang John tadi turun, mungkin signal juga kali ya. Terus ada Bang Gox, siapa nih? Bang Gox. Aqua apa nih? Aquatic. Bang Gox Aquatic. Ya turun lagi Bang John. Ini ya, selamat malam Bang Gox. Ya Bang, selamat malam. Ya. Ya, coba perkenalkan diri Bang. Nah, saya Kristen, cuman mau karena memang dari tadi Uni bahasnya tentang logika, jadi saya berminat untuk berdiskusi lah. Mantap. Karena Aduh memang keren kalau ini, membahas- baru mantap nih. Keren. Nah baru Ini mantap, benar, saya kedengeran benar. nggak? memang benar nggak bisa diperdebatan kalau iman. Nah, Ya, benar. Mantap Bang. nah itu Kita tuh tadi keren Bang John- tuh. Bang John turun Ini tuh baru tadi. saya suka nih. Saya tuh butuh orang-orang yang masih ngelek aku ya. Sedikit, tapi udah ini. Udah ngomong aja coba Uni. Aku takut. Ngelek aku nih. Oke, Bang Gox. Silakan Bang Gox. Ada yang ingin Bang Gox sampaikan dan jelaskan. Saya gitu gini Bang Gox. Kan gini ya Bang Gox. Ya, izin sebelumnya perkenalkan saya Rifa. Saya adalah orang yang senang sekali diskusi tentang lintas iman. Kalau kita bicara tentang iman itu subjektif, maka itu masuk ke ranah internal dan itu tidak perlu diperdebatkan. Karena kalau itu diperdebatkan itu sama seperti kata Coki Pardede, kita sedang memperdebatkan rasa nanti. Nggak perlu. Nanti akan timbul perseteruan, perdebatan hebat, pertengkaran. Saya hanya ingin mengajak teman-teman menggunakan critical thinking sama deep dialogue, salah satu metode strategi pembelajaran, dan saya juga kaji ini dalam ranah akademis. Maksudnya adalah kita berbicara tentang kaidah-kaidah universal. Ada yang namanya ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini hadir untuk menjawab setiap pertanyaan manusia. Zaman dulu tuh pelakunya adalah seperti Socrates. Dan dialektika ini sendiri juga dilakukan oleh salah satu filsuf itu. Di mana dialektika ini untuk membuktikan bahwa apa yang kita imani selama ini itu memiliki landasan. Landasan dasarnya kitab suci boleh, landasan empiris juga boleh, landasan rasionalitas juga boleh. Tapi dari tadi Bang Savio mohon maaf. Rasional tidak masuk, empiris tidak ada, kitab suci tidak ada. Maka ini bisa dikatakan sesuatu yang tidak perlu diterima. Nah, yang saya coba lakukan, kita boleh menggunakan kaidah ilmu ilmiah. Ilmiah itu kalau kita masukkan cabang ilmu teologi pada
Padahal memang sebenarnya ini tidak bisa ya, karena ini kan teologi ini ilmu tentang Tuhan. Ilmu tentang Tuhan ini adalah ilmu yang kita dapat dari pewahyuan. Maka kita mari lihat dari segi sudut pandang wahyu, atau empiris, atau rasional. Bawa 3 hal ini. Karena bagaimana mungkin kita mengetahui tanpa ketiga hal ini. Maka kalau kita bicara tentang Tuhan, jangan paksakan dia rasional, tapi pakailah wahyu. Kita minta ayat. Kalau menjelaskan tentang Tuhan, kita minta data dan ayat. Maka Bang Savio saya tuntut tadi minta data sebenarnya. Karena saya tahu kalau Tuhan itu tidak akan bisa masuk rasional. Jadi saya ajak Bang Gox di sini untuk mendiskusikan tentang Tuhan, menggunakan kaidah-kaidah berpikir dan kaidah-kaidah keilmuan, teologi, kristologi, filsafat ataupun ilmu lainnya. Monggo abangku. Salam kenal dulu ya. Ya, kalau misalnya itu boleh dikesampingkan dulu nggak Uni? Aku ada pertanyaan ini. Oke, boleh. Silakan. Jadi kan Al-Quran itu kan suci gitu, penyempurna kitab sebelumnya. Lalu kenapa membutuhkan hadis gitu nih? Maksudnya apakah Al-Quran itu turun bersama hadis atau hadis itu diambil dari Al-Quran gitu nih? Terima kasih. Ini pertanyaannya, ini yang pertanyaannya saya tunggu-tunggu nih. Keren nih. Kalau ada ini, kenapa nggak gini aja teman Kristen nih tanya seperti ini? Masya Allah luar biasa. Saya luruskan dulu pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini adalah kalau memang Al-Quran itu penyempurna, kenapa harus ada hadis? Betul? Nah, saya tidak pernah menemukan diksi Al-Quran penyempurna, tapi Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Al-Quran sempurna dengan Al-Quran penyempurna itu beda narasinya, Bang. Ya, dengar ya. Al-Quran sempurna, Al-Quran penyempurna, itu beda. Al-Quran ini sempurna sebagai kalam Allah atau sebagai kalam Allah, firman Allah, sempurna, suci. Bukan berarti Al-Quran ini menyempurnakan yang belum sempurna. Apa yang belum sempurna? Kan ada yang sempurna. Tapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Nah, itu baru diksinya yang benar. Saya luruskan dulu tuh. Jadi abang salah kaprah tuh. Bukan Al-Quran penyempurna. Yang menjadi penyempurna adalah akhlak baginda Rasulullah. Rasulullah itu hadir menyempurnakan akhlak. Artinya manusia itu tadinya akhlaknya tidak sempurna, jahil. Hadirlah Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Mengajarkan bagaimana cara akhlak sempurna baru. Tapi Al-Quran sempurna sebagai kalam Allah, wahyu Tuhan. Karena dia tidak bisa didistorsi dan tidak terdistorsi. Itu kalau kita bicara tentang Al-Quran. Enggak, abang paham nggak dulu? Iya. Nggak, jangan berarti dulu. Saya mau Anda menangkap poin saya. Pertama, Al-Quran sempurna sebagai kalam Allah. Dengar ya. Apa itu kalam Allah? Al-Quran sempurna sebagai perkataan Allah. Perintahnya ada, larangannya ada, informasinya ada. Itu ya. Apa yang disebut sebagai kalam Allah ini? Kehendak Allah, yang mana Allah berkehendak, apa yang dikehendaki Allah untuk kami dengarkan. Bukan apa yang kami kehendaki untuk kami dengarkan lalu Allah turunkan, bukan. Tapi apa yang Allah kehendaki untuk kami dengarkan. Ingat, firman Tuhan ini bukan by request, tapi dia hadir ke dunia menjadi kehendak Tuhan untuk kami dengarkan. Bukan apa yang Anda inginkan maka Tuhan menjawab dengan menurunkan firman. Bukan. Tetapi Tuhan menginginkan menurunkan ini untuk kami dengarkan dan kami pelajari. Maka Al-Quran sempurna sebagai kalam Allah, petunjuk dan juga wahyu. Sekarang nanti Bang Savio, kita ke Bang ini. Silakan dielaborasi pertanyaannya. Baik, berarti dari Uni bilang kan Al-Quran itu bukan penyempurna tapi sempurna. Yes. Ya. Dan akhlaknya Nabi Muhammad itu menyempurnakan akhlak Rasulullah manusia. diutus untuk menyempurnakan akhlak. Diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena saya dengar dari teman-teman Muslim dan beberapa ustadz bilang Al-Quran itu penyempurna kitab sebelumnya. Berarti apakah ustadz dan teman-teman itu
tidak mengerti atau bagaimana Uni? Siapa yang bilang seperti itu? Saya nggak mau. Ini namanya gini Bang. Ini mempertanyakan konsepsi orang lain ke saya. Pertama, saya tidak mau kalau tidak ada orangnya, kecuali orangnya di sini. Maka kalau ada kata-kata bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, artinya Tuhan menurunkan kitab tak sempurna zaman dulu. Nah, itu yang saya mau Nah, tanyakan. makanya saya minta dalilnya. Jangankan Ustadz, Raja Salman saja kalau bicara tanpa dalil itu berhak kita tolak. Oh, berarti Ingat ya, kami ini bukan orang yang taklid buta. Jangan berarti dulu. Saya minta siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Tunjukkan datanya. ya orang-orang sekitar saya. Ya, saya nggak tahu sekitar Anda itu. Kok Anda bilang sih dia nggak paham? Saya nggak mau menjengkal iman orang lain. Jangan-jangan Anda yang salah dengar lagi. Itu Enggak, namanya Anda membawa masa. Nggak gini. Saya ini edukasi. Edukasi ini adalah menginformasikan sesuatu yang selama ini saya pahami apa. Anda mencoba mengadu saya dengan orang yang di sekitar Anda. Minta orang itu untuk menunjukkan satu dalil baik Al-Quran atau hadis. Al-Quran menyempurnakan ayat sebelumnya. Ini ya perbedaan kita umat Islam dengan orang Kristen ini gini. Kami tidak percaya kepada omongan orang. Tapi kami percaya kepada omongan orang yang berdasarkan literasi. Ada dalilnya. Makanya setiap ustadz itu yang kami butuhkan tuh dalilnya, bukan penjelasan dia saja. Walaupun penjelasan itu diperlukan, kami butuh dalilnya. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, dalilnya di mana tertulis? Al-Quran, hadis, riwayat, kata ulama. Ulama mana yang berkata seperti itu? Jadi saya tidak mau menanggapi hal-hal yang bagi saya itu, saya tidak kenal itu yang ngomong itu. Anda suruh saya menilai orang yang saya tidak kenal itu. Mintanya Bang Zuma bilang begitu. Saya akan konfirmasi nanti sama Bang Zuma. Nanti saya akan diskusikan sama Bang Zuma. Loh, ada nggak Bang Zuma bilang gitu? Kalau Bang Zuma bilang Al-Quran itu penyempurna ayat sebelumnya, berarti menurut Bang Zuma Taurat, Injil, Zabur itu nggak sempurna. Kan begitu nanti saya diskusikan. Nah, jadi kalau Anda bicara, oh berarti kok langsung strawman? Berarti menurut ini orang kemarin tuh nggak paham. Siapa yang nggak paham? Saya menang tahu siapa yang Anda maksud. Tolong diskusi di sini, diskusi yang literatur. Ya, literatur, bawakan literaturnya. Saya juga minta nih, karena saya kan seorang pelajar juga. Mana tahu ada yang saya belum kuasai, justru orang yang bicara itu yang lebih hebat dari saya. Maka saya minta, mana wahai guru dalilnya bahwa Al-Quran penyempurna kitab sebelumnya. Saya minta itu datanya. Kalau cuma congortologi. Ya kan makanya saya bertanya gitu ya. Berarti kan beliau dengan ini ya begitu. Siapa beliau ini? Saya nggak ngerti nih beliau yang Anda maksud. Mana saya tahu, jangan Anda berarti bicara sama dukun lagi. Mana saya tahu? Harus saya rekam gitu atau gimana? Kan sebelum haruslah sebagai bukti, bisa jadi Anda berbohong. Sebelum Iyalah, gini loh kan Bang, kami ini bukan umat. Ya siapa orang itu? Gini Bang ya, kata si Anu, kata si itu namanya gibah loh Bang. Kata si Anu tuh gini loh, Unirifa kok dibilang cantik loh sama si Anu itu. Saya tanya siapa yang bilang? Tapi si Anu yang bilang. Lah terus saya harus percaya perkataan Anda? Enggak Bang, gibah itu enggak perlu dipercaya. Cara menentukan dia gibah atau realitas, maka saya minta bukti. Siapa orangnya? Itu. Jadi kami enggak gampang percaya. Mana gampang percaya? Inilah kenapa kami enggak gampang sesat gitu. Enggak, makanya supaya Anda tidak. Makanya saya nanya gitu. Iya, bagaimana? mana itu namanya adu domba. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan, Anda bilang berarti Uni bilang Ustadz itu tidak punya kapasitas. Tidak, loh siapa Ustadznya? Sejak kapan dia jadi Ustadz? Apa betul dia Ustadz? Apa kredibilitasnya sebagai Ustadz? Kan aneh gitu. Anda yang mengustadkan, tapi Anda saya minta namanya siapa? Anda tidak bisa tunjukkan. Ini tidak masuk dialektika, ini debat kusir. Ini saya tidak mau bahas ini. Anda kalau mau tunjukkan orangnya. Misalkannya yang ngomong Mu'alaf Prince, dia bilang kemarin, nanti biar saya ngomong sama Bang Mu'alaf Prince, atau saya yang tidak berilmu, atau dia, atau jangan-jangan saya yang belum tahu. Nanti saya tanya, Bang Mu'alaf Prince, betul nggak Abang bilang bahwa Al-Quran penyempurna kitab sebelumnya? Nanti Bang Mu'alaf Prince bilang, iya, saya bilang. Siapa yang ngasih tahu Abang itu? Biar saya yang ngomong sama Bang Mu'alaf Prince nanti. Oh, berarti kalau nanti saya ketemu Ustadz itu kalau lagi, Anda, iya. Oke, siap. Gitu. Suruh dia ke sini, nggak usah suruh dia ke sini aja ya, biar kami tabayun. Itu ya nggak berkepanjangan buat ngadu, enggak. Saya mau nanya kalau ada yang berbicara begitu lagi, apa jawaban saya? Minta makanya biar Anda itu tidak biar kita ini tidak gampang mendapatkan kabar hoax, sebuah pengajaran yang sesat.
minta datanya, dalilnya apa. Karena berbicara tanpa dalil itu asumsi liar. Dalil itu boleh akli dan boleh nakli, ya. Dalil akli itu muncul dari rasional kita, boleh. Dalil nakli itu muncul dari teks tertulis, boleh. Gitu. Jadi kalau bicara itu pakai data. Kalau nggak pakai data jangan ngomong sama saya. Saya nggak bisa terima. Oke, sekarang kita ke Bang Gox. Apa Bang Savio? Bang Savio apa? Saya bisa ambil kesimpulan untuk Al-Quran ya. Kalau Anda mau menyimpulkan, ini kan Al-Quran saya nih. Dengar-dengar. Kalau Anda mau menyimpulkan Al-Quran saya, akan saya tanggapi ya nanti ya. Karena saya belum pernah menyimpulkan agama Anda loh. Ya, oke, silakan simpulkan. Tapi kalau Anda salah, saya luruskan. Iya ya. Artinya masukan saja sih. Dari ulasan-ulasan tadi ini, bahwa Al-Quran ini memang sesuatu yang sudah dibikin untuk mengatur kehidupan manusia ya, seperti itu intinya. Salah, nggak bisa, itu salah kesimpulannya. Jangan membuat kesimpulan yang tidak kami sepakati. Al-Quran dibikin, enggak, itu salah itu. Al-Quran adalah kehendak Allah yang didiktekan kepada Nabi Muhammad menjadi aturan untuk hamba Allah. Itu kesimpulan yang tepat. Ya, saya tidak mau aturan norma kehidupan manusia. Saya tidak mau agama Islam ini dipelintir, diframing, disimpulkan oleh orang-orang yang salah kaprah. Al-Quran adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada hamba Allah, menjadi aturan, panduan, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, itu Al-Quran tuh. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa yang saya sampaikan tadi itu jangan framing, jangan pernah framing, jangan salah kaprah, jangan mengganti perkataan kami, jangan merubah-rubah ayat kami, jangan merubah-rubah, jangan lakukan itu, tidak bagus. Tapi pada intinya kan semuanya mengatur norma kehidupan manusia. Semua itu terdapat dalam dalih-dalih di Al-Quran kan, seperti itu intinya. Mengatur norma kehidupan manusia. Dengar. Tercatat. Yang mengatur umat Islam itu. Dengar dulu Bang Savio. Bang Savio, nanti abang simpulkan kalau saya sudah kasih materinya. Yang mengatur umat Islam adalah wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan yang adalah kalam Allah adalah Al-Quran. Wahyu Tuhan yang mana itu adalah apa yang diilhamkan kepada Nabi kami yang berupa pengajaran, itu hadis. Maka Al-Quran dan hadis adalah wahyu Tuhan. Kedua sumber ini adalah yang mengatur umat Islam. Begitu. Paham? Itu semua, ya, maksudnya semuanya sudah tercatat di dalam Al-Quran. Tetapi itulah bedanya dengan Kristen, karena Kristen suaranya kecil. Ya, itulah dasar bedanya dengan Kristen. Kalau Kristen adalah iman yang betul-betul kuat dalam hatinya untuk Tuhan. Bahkan di iman dalam itu artinya Kristen apa, juga, Bang? Iman itu artinya apa? Iman itu adalah percaya sama apa? Tuhan, kepada Tuhan, bahwa Dialah yang maha kuasa yang dan kalian tidak punya aturan. Segala ada aturan, tetapi aturan itu tidak semuanya tercatat dalam Alkitab. Di mana aturan itu Bahkan, Anda dapat? Mulai dari sejak dari hukum-hukum Taurat. Hukum-hukum Taurat itu Anda masih pakai hukum Taurat? Anda masih pakai hukum Taurat? Saya masih lurus, teruskan ya, belum selesai. Itu memang sudah dari sejak zaman Nabi, dari zaman Nabi Musa. Itu hukum-hukum Taurat itu sudah ada memang sejak dari zaman Nabi Musa, dan semuanya itu tergenapi oleh
Yesus Kristus. Hukum-hukum itu sudah Enggak, tergenapi tunggu oleh dulu. Yesus Saya Kristus. saya gini loh. Dari tadi tidak satu ayat pun Anda sampaikan ke hadapan kami, Bang Savio. Tidak satu pun ayat dalam kitab suci Anda yang Anda baca. Maaf sekali. Anda mengatakan Kristen itu iman yang dipercaya, sementara kami apa ini? Iman saja Anda bilang definisinya percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus menggenapi. Apapun penjelasan Anda itu, saya tidak pernah mendengarkan ayat Bible yang Anda kutip dari tadi abangku. Bingung saya nih. Karena gini, kalau Anda bicara tentang Anda mengikuti Torah, Anda baca 2 Efesus pasal 15 ayat 15. Saya kasih satu saja ya. Satu saja tentang apa? Norma kehidupan manusia itu bahwa Nggak, yang gini. Saya minta Anda baca dulu Efesus pasal 2 ayat 15 deh. Anda bicara tentang Torah tadi. Anda baca dulu Efesus pasal 2 ayat 15 itu. Saya aja yang kasih ayat sama Anda. Anda baca dan jelaskan itu. Biar saya diskusi dengan yang lain. Karena Anda dari tadi nggak bawa ayat loh. Karena saya udah bilang kalau masa iman itu nggak usah didiskusikan. Iman itu nanti itu asumsi. Ya, Bang John silakan. Udahlah Uni, kamu pasti membela agamamu, aku juga pasti membela agamaku. Apapun perdebatan. Teman-teman kalau di sini nggak punya kapasitas nggak usah naik. Ya, saya tuh nggak punya waktu melayani orang-orang yang naik ke sini cuman curhat, insecure dengan agamanya, takut dengan agamanya ketika dibahas, atau mengatur-ngatur komal orang lain, naik ke komal orang ngatur-ngatur, padahal ini tempat diskusi gitu. Saya nggak punya waktu melayani kalian ya. Makin ngelunjak saya lihat ya, dikasih kesempatan naik malah ngelunjak, ngatur-ngatur komal orang. Kau urus itu komal, nggak ada, saya nggak nurunin Anda Bang Gox. Kau urus komal-komal Kristen yang bahas Islam itu dengan cara brutal. Sementara saya di sini kasih kalian kesempatan untuk berdiskusi dengan saya. Report saja kalau kau berani report. Apa mampu kau report Bang John? Oh, banyak kali. Kalau tidak mampu mendengarkan kebenaran, jangan orang lain yang kau hentikan untuk bicara kebenaran. Ini boleh dilanjutin tadi? Ya, lanjut Bang Gox, lanjut. Yang kan tadi penjelasan Quran sudah. Lalu kenapa membutuhkan hadis jika Al-Quran itu sudah sempurna? Baik, gini ya. Jadi kalau kita bicara tentang ruang lingkup manusia itu tidak cukup hidup satu hari saja. Bahwa manusia itu akan hidup sepanjang hidupnya, mereka akan menemukan banyak sekali masalah polemik. Contoh seperti inilah. Saya akan menikah, nanti saya akan bertengkar dengan suami. Parameter dalam Islam bagaimana caranya menghadapi ini? Maka nanti dalam Islam itu diatur tentang perceraian misalnya. Nah, dalilnya ada di Al-Quran perceraian. Tapi bagaimana cara bercerai yang baik, bagaimana cara menyikapi permasalahan yang kasuistik, itu merujuk kepada hadis. Nanti Nabi kami yang mengajarkan caranya. Gitu ya, itulah yang dibutuhkan hadis. Bukan berarti Al-Quran tidak sempurna. Al-Quran sempurna sebagai hukum, sama seperti undang-undang dan butir-butir undang-undang tersebut. Nah, jadi yang garis besarnya ada di Al-Quran. Contoh, wa aqimus sholat. Nggak mungkin Tuhan juga merincikan semua. Jadi sholat itu nggak mungkin lah. Ini manja kali orang-orang ya. Saya pikir ada orang-orang yang butuh aturan, tapi dia minta semuanya diatur sama Tuhan kalau perlu. Makanya saking Tuhan yang Tuhan yang diharapkan itu, jadilah manusia, jadilah contoh kami Tuhan. Inilah orang-orang yang manja menurut saya, yang berharap banget Tuhan itu jadi manusia lalu dilihat itu. Nah, tunggu dulu, biarkan saya Bang Savio, ini kan lagi saya yang ditanya. Oh iya, siap. Jadi ketika kita bicara tentang Tuhan, Allah itu memberikan aturan, perintah, sholat kata Allah. Nah, Allah berikan aturan waktunya. Aturan waktunya apa? Malam, siang. Kenapa enggak Allah bilang saja jam 2, ya karena beda-beda kondisi waktunya, makanya Allah berikan tergelincir matahari. Nanti untuk menentukan sholat yang benar itu, apakah harus ruku, sujud, pegang tangan, Nabi Muhammad yang mencontohkan. Apa yang dicontohkan Nabi Muhammad diceritakan oleh sahabat. Sahabat menceritakan kepada generasinya. Itulah yang disebut dengan hadis. Artinya bukan Tuhan yang turun langsung mencontohkan apa cara minum yang baik begini loh. Masa Tuhan harus minum dulu? Begini loh cara berhubungan badan yang baik. Terus Tuhan yang turun jadi manusia, terus dia mencoba berhubungan badan gitu untuk mencontohkan cara berhubungan badan yang baik. Atau misalnya Tuhan mencontohkan cara yang makan yang baik adalah dengan dikunyah 3 kanan kiri misalnya gitu, contohnya dalam hadis. Lalu Tuhan supaya kalian ngerti, biar itu jadi perkataan Tuhan, yaudah Tuhan jadi manusia deh, gini loh contohnya cara makan, gini loh manusia, gini loh cara makan. Gitu ya manusia.
Nggak gitu Bang. Jadi cara mana aturan Tuhan itu jelas Al-Quran turunkan. Wa aqimus sholah kata Allah. Berarti Allah perintahkan sholat. Cara sholatnya bukan Allah yang jelma jadi manusia terus ngajarkan manusia gini loh. Woi, cara jadi sholat itu gini. Nah ini Tuhan turun nih. Gini ya, bukan. Bukan, maka Tuhan mengutus manusia yang bernama Muhammad SAW menjadi suri tauladan kami. Maka apapun yang Allah perintahkan, caranya yang benar ikuti Nabi kami. Bagaimana cara mengikuti Nabi saya? Saya nggak hidup sejaman dengan Nabi saya. Saya nggak pernah melihat dia sholat. Saya nggak pernah lihat dia tidur dengan istrinya. Bagaimana cara yang baik dan benar? Saya nggak pernah lihat dia makan. Caranya adalah dengan saya mengikuti apa yang disampaikan sahabatnya yang seharian bersama beliau, mencatat, menuliskan apa yang beliau lakukan, apa yang beliau katakan. Itulah yang disebut dengan hadis. Gitu. Berarti hadis itu ajaran-ajaran dari Al-Quran gitu. Enggak, hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kami baik tulisan dan perbuatan. Itu artinya hadis. Berarti harus bersanding, nggak bisa salah satu dipilih. Kenapa harus dipilih salah satu? Ya, karena kalau sempurna itu bukannya satu. Sempurna itu artinya apa? Sejak kapan sempurna itu adalah satu? Tunggu. Sempurna Siapa yang mengatakan? Ya mana celahnya Al-Quran? Karena membutuhkan hadis. Sejak kapan Al-Quran butuh hadis? Al-Quran sebagai firman Allah tetap berdiri sebagai Al-Quran, yaitu firman Allah tanpa hadis. Tidak ada pun hadis di dunia, Al-Quran tetap menjadi aturan dan menjadi parameter kebenaran. Tidak ada Al-Quran itu menjadi tidak Al-Quran ketika tidak ada. Ini gini ya, kalau butuh nih gini ya. Anda butuh udara. Kalau Anda tidak mengenakan udara, Anda mati. Maka ketika Al-Quran tanpa hadis, dia bukan Al-Quran. Itu disebut dengan butuh. Sejak kapan Al-Quran tidak menjadi Al-Quran tanpa hadis? Ini saya bingung ini. Ini parameter kalian. Tadi udah dikasih contoh sama Uni masalah sholat. Dari Gini Bang, sebentar. Tadi udah dikasih contoh sama Uni masalah sholat, ya kan? Dan sahabat-sahabatnya itu Nabi Muhammad SAW itu memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya untuk diberitakan ke para keturunannya, gitu loh. Nah itulah Gini, hadis. Bang Andre, saya kasih contoh ke dia nih. Tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad butuh hadis atau tidak. Saya tanya sama Anda. Nabi Muhammad adalah orang yang diajarkan oleh Allah langsung terkait hukum Islam. Bang Ben mau naik itu Bang Ben. Ya, tunjukkan. Tapi jangan motong Bang Ben ya. Saya nggak mau dipotong. Nanti kalau saya kasih kesempatan bicara, iya saya nggak mau rusuh kita. Nah itu dia artinya Anda tidak mampu membuktikan bahwa Nabi Muhammad saya itu membutuhkan hadis untuk kan ruang berdiskusi. Ya kan saya lagi jawab. Makanya saya bertanya. Enggak, saya ini mempertanyakan itu supaya memperkuat hujah Anda. Nabi Muhammad itu butuh hadis atau tidak? Tidak, Nabi Muhammad tidak butuh hadis. Apakah Nabi Muhammad mendapatkan ajaran dari mana? Ya dari Al-Quran lah. Nabi Muhammad itu tidak butuh hadis. Ingat, saya terangkan ya. Al-Quran tetap sempurna sebagai petunjuk kalam Allah. Bahkan itu dipegang oleh Muhammad SAW. Apakah Muhammad itu membutuhkan hadis? Tidak. Yang membutuhkan hadis adalah orang yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Apakah sahabat itu membutuhkan hadis? Sahabat itu diajarkan oleh baginda langsung. Jadi dia tidak butuh hadis. Dari mereka lah hadis itu datang. Maka kenapa ada hadis? Supaya kami yang jauh rentan waktu kami ini dengan baginda itu ribuan tahun jarak yang memisahkan kami, itu tahu bagaimana cara Nabi Muhammad sholat karena dia diajarkan oleh Allah. Maka Allah tidak mendetailkan ajarannya itu di dalam Al-Quran. Maka kalau Anda katakan itu artinya Al-Quran butuh hadis, itu salah. Itu salah besar. Bukan Al-Quran butuh hadis, tetapi kami yang butuh hadis. Karena kami tidak semua kami tahu bagaimana cara yang disampaikan dalam Al-Quran itu sesuai dengan keinginan Allah. Nah, ketika sholat, maka Rasulullah itu sholat. Allahu Akbar. Rasulullah tahu, karena Rasulullah tidak butuh hadis. Dia tahu maksud Al-Quran ini. Dia jalankan sholat. Artinya, tanpa hadis Al-Quran bisa dipahami. Siapa orang yang memahami Al-Quran tanpa hadis? Nabi Muhammad SAW. Artinya gagal tuduhan bahwa Al-Quran itu butuh penjelasan dari hadis. No, orang yang paham bagaimana Islam, dia tidak butuh hadis, ada. Siapa dia? Yaitu orang yang menyampaikan Al-Quran itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Sama seperti ini. Saya kasih analogi. Saya adalah pengajar sejarah. Saya tidak akan butuh buku paket ini kalau saya mengerti materi pembelajaran sejarah itu. Maka setiap pengajaran yang keluar dari bibir perkataan saya tentang sejarah.
maka saya tidak akan butuh buku ini. Saya tidak butuh buku ini karena saya sudah mengerti. Yang butuh buku ini adalah murid saya. Karena ketika saya sampaikan pengajaran saya, tidak semua mereka paham. Maka harus ada bukunya nih. Buat kalian di rumah, kalian kaji-kaji di rumah. Biar kalian tahu apa yang saya sampaikan. Nah, jadi gagal atau kesimpulan, Al-Quran membutuhkan hadis. Al-Quran tidak butuh hadis. Yang butuh hadis kami. Oke, Gitu loh. boleh Karena saya kan dengan Nabi kami. berbicara Jadi kami sedikit. tidak tahu Nabi kami sholat seperti apa. Berbicara sedikit. Anda mau menjelaskan lagi atau mempertanyakan nih? Kalau menjelaskan tidak usah, karena ini saya di sini Room Islam. Saya lebih ingin memprioritaskan penjelasan tentang Islam. Anda sudah menjelaskan tadi, tapi Anda tidak tunjuk dalil. Saya kemarin udah bilang sama Anda, Bang Savio, besok kalau ngomong bawa dalil ya. Anda naik lagi, saya undang lagi ke sini. Maksud saya Anda bisa tunjukkan dalilnya. Tapi dari tadi Anda bicara sama saya berjam-jam, Anda tidak bawa satu dalil apapun. Saya bahkan membawa dalil surah memang, Al-Baqarah ayat kedua. sedikit Itu adalah etika kami ketika bicara. sedikit saya menanggapi bahwa memang semua kami ini tidak punya dalil Astagfirullah. bahwa Udahlah. yang harus dituliskan dalam Alkitab, tetapi Jadi Pak Safi tahu dari punya mana? tradisi itu sejak hukum-hukum Taurat. Oh, Jadi tradisi ya. misalkan begini, kami Udahlah. memiliki pikiran busuk terhadap orang lain, itu adalah termasuk berdosa. Iya, jadi gini, berpikir supaya nggak panjang Pak busuk. Savio. Jadi Pak Savio ini ngikutin tradisi ya. Iya, tradisi hukum-hukum Oke. Taurat. Sekarang gini, iya tradisi hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan tradisi, Pak. Itu memang hukum dari Allah. Itu bukan tradisi. Itu memang hukum dari Allah. Itu bukan tradisi. Bukan tradisi. Yang tradisi itu apa? Maksudnya Bapak tuh tradisi itu Bedakan apa? tradisi dengan pengajaran Tradisi itu Tuhan apa? ya. Maksudnya Bapak tuh tradisi itu apa? Tradisi itu datang dari manusia. Tradisi itu ajaran manusia, Bang, yang kemudian diadakan secara kontinu Tradisi. terus Hukum Taurat menerus bukan seperti tradisi. tradisi ya. Saya ajarin Hukum Abang Taurat bukan tradisi. tradisi. Itu hukum Tuhan. Aduh, kemudian bisa menjadi tradisi karena dilakukan secara kontinu, tetapi bukan tradisi. Nah, tradisi itu ajaran manusia yang menjadi berkontinu dilakukan berulang-ulang seperti tradisi ketupat. Itu tradisi, itu tidak diajarkan dalam Islam itu. Atau tradisi ulang tahun, nah itu tradisi kebiasaan. Atau seperti apa ya, ya itulah tradisi. Nah, bahkan Yesus mengatakan percuma kalian melakukan ibadah, tapi yang kalian lakukan adalah ajaran manusia gitu. Yesus sendiri berkata itu dalam kitab Anda. Dari mana Anda tahu tradisi yang diikuti itu adalah tradisi yang dibenarkan menurut Tuhan Anda? Dari mana? Apa pemisahnya antara tradisi yang datang dari setan dan tradisi datang dari Tuhan? Apa pemisahnya? Apa pembedanya? Anda tahu tidak orang-orang suku Amalek itu, orang-orang tradisi pagan itu menyembah kepada manusia dan menumbalkan Tuhannya. Itu tradisi juga itu. Jadi gitu, Bang. Jadi kalau bicara itu pakai data. Perbedaan antara dalih dengan iman. Kalau iman itu memang betul-betul kami pasrah kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi misalkan dalam pernikahan dalam gereja kami, kepercayaan kami itu tidak akan boleh diceraikan karena itu sudah dipersatukan dalam Allah Bapa dalam surga. Jadi walaupun apapun dalam permasalahan dalam pernikahan itu semuanya harus dipasrahkan kepada Tuhan. Kita nggak harus bisa dalam ranah mentaati, dialektika, Bang. Itu di terbuka. gereja aja, Bang Savio. Terbuka. Abang kalau cuman itu tuh di gereja aja. Di room dialektika tuh nggak diizinkan, Ya. apalagi di room saya. Room saya ini yang kita butuhkan bukan iman ini saja, tapi adalah data-data. Atau dialektika ini menggunakan kan 3 hal tadi ya. Pertama adalah rasional, yang kedua adalah empiris, yang ketiga adalah pewahyuan. 3 itu yang boleh disampaikan di sini. Asumsi liar nggak usah di sini lah, Bang. Penyesatan itu nanti ya. Oke, saya sapa dulu tamu-tamu saya. Memang begini Kak Uni, karena memang Tuhan itu kan maha kuasa. Jadi kuasanya itu tidak bisa
dirasionalitaskan oleh manusia. Aduh Bang, Begitu. kita tidak Jadi sedang manusia merasionalkan itu kuasa Tuhan. kita Kita sedang pengajaran kita Bang, kita tentang pengajaran. Ya ampun, Abang udah luar konteks iya, ini. iya. Abang Kalau mengerti kalau dulu kalau lah soal logika. rasionalitas tentang Tuhan itu tidak bisa dinalar oleh manusia. Kalau gitu ngapain Makanya Anda kita jelasin Tuhan manusia Anda ini dari tadi? hanya Kalau Tuhan Anda tidak bisa ternalar, berhenti menjelaskan Tuhan Anda dari tadi. Dari tadi Anda sedang menalarkan Tuhan Anda, Bang. Ya Allah ya Rahmannya Karim. Astagfirullahaladzim. Udah Bang Safio, makanya standby dulu. Biar kita sapa dulu yang lain. Guni, Saya enggak begitu sabar menghadapi. Bentar Bang, saya sapa dulu teman-teman yang lain nih. Silakan, di sini sudah ada. Assalamualaikum Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Bang Mahadewa, assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Romi. Kak Romi, assalamualaikum. Wah, nyamar ini. Kick lah ini, salah ini. Kayaknya ini palsu ini akunnya ini. Kick aja Bang Dewa itu. Ya, selamat malam Bro Admin. Selamat malam Umi. Saya tinggalkan kalian semua. Catatannya adalah tidak usah memperdebatkan iman. Kita by literasi ya. Kita menggunakan apa kaidah keilmuan. Critical thinking, deep dialogue, it's okay. Tapi kalau untuk kalian bilang menurut saya jangan bicara di sini begitu ya. Silakan saya serahkan kepada ada Bang Ben, Bang Dewa untuk menemani saudara kita. Ada Gox, ada Bro Admin, ada Bang Safio. Silakan Bang Andre, ada Kak Romi. Materinya tetap ya tentang perbedaan Tuhan dan manusia ya. Saya mau ini dulu, mau minum ini dulu saya. Saya mau minum anggur dulu ya. Tadi Dewa, ini dong soal pernikahan itu, ini boleh nggak? Lanjut Bang Dewa. Silakan. Lanjut Bang Dewa. Kok ganteng kali Baik. fotonya Bang Dewa. Foto Abdon Sagala ini. Gua nggak tahu ini dia jalan pikirannya kemana Bang Dewa. Gua nggak tahu. Lanjut Bang Dewa. Nggak, tadi dia mengatakan barang siapa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan sama manusia. Ya kita tahu itu juga manusia mana yang boleh menceraikan, itu tidak. Nah, Iya. Ya. Kristen itu kan tidak boleh yang namanya melakukan poligami ya, betul ya, Pak? Tuh. Nah ini ada satu menarik ini ya. Ini fakta ya, fakta di lapangan. Saya punya seorang teman, dia seorang Kristen. Dia itu punya istri dan punya anak, anaknya itu 2. Nah tiba-tiba karena si suaminya ini, teman Dewa ini adalah orang yang nakal lah dia itu ke perempuan. Sampai-sampai dia berselingkuh. Kemudian si perempuannya terlambat 6 bulan nih ceritanya, terlambat 6 bulan. Nah pertanyaan Dewa, apa jalan keluarnya yang ditawarkan oleh kekristenan, yang diajarkan di dalam Bible untuk menanggapi persoalan ini? Silakan. Kita kembali ke iman. Mungkin Itu Bang semua Dewa, tergantung. Kok ke iman Itu sih? semua tergantung dari Bang Dewa, iman. Iya, iya. Iman Ini dia. Bang Safio dengerin tadi simak omongannya Bang Dewa ini. Iya. Bang Dewa, Itu Ya. itu oknum ya, oknum. Karena buktinya dari mana ya Bang Dewa ya? Memang bener Bang Dewa temennya telat gitu. Soalnya harus Iya. ada data di sini Bang Dewa. Nggak bisa temennya. Aduh Bang Gok, ini bedaan juga lah antara contoh kasus atau analogi dengan informasi karena yang begini, berdata itu. begini Tunggu Bang Dewa. sebentar. Ini yang Ini yang nggak punya terima. koma tuh saya gitu loh. Yang berdata itu adalah informasi. Nah, itu berdata tuh, karena itu penyesatan kalau nggak ada data. Tapi kalau analogi, contoh kasus, simulasi kasus, itu nggak perlu data. Namanya aja simulasi Ini- kasus, contoh kasus. Ini Gimana contoh sih? kasus kan yang Bang Dewa lagi Ini memang jelaskan. contoh Iya. kasus, boleh itu Iya, contoh tadi kasus kasus. yang tidak ada. Tapi kan yang ditanya Contoh adalah kasus. solusinya. Udah di sini gini deh. Kalau di sini rasanya tidak mampu mengikuti komal saya, biar saya yang mengatur di sini. Jangan ada orang lain yang ngatur, yang bilang oh berdata. Saya yang bilang gitu loh. Kan ini komal saya. Aduh, kadang-kadang susah ya dikasih hati. Kadang-kadang teman-teman minta Tadi jantung. saya Bang, ngasih contoh Anda tahu tidak kasus. istilahnya simulasi? Tadi saya kasih simulasi di tempat Apa simulasi? saya. Anda bukan simulasi, Anda sedang mengatakan ada ulama, itu realitas yang Anda bicarakan. Nah Bang Dewa ini membawa kasus simulasi. Gimana Ya. sih?
Loh, iya kan benar. Karena Anda meminta saya untuk menanggapi orang yang bicara kepada Anda. Sementara saya tidak tahu siapa itu yang bicara. Nah, sekarang Bang Dewa ini membawa contoh kasus. Contoh kasus ini yang point of view atau apa yang mau ditonjolkan di sini adalah bagaimana agama kita antara Kristen dan Islam menanggapi kasus ini. Kalau Anda tadi itu Anda minta menanggapi orang yang Anda maksud. Beda konteksnya. Ini kita lagi tidak diminta menanggapi orang yang dimaksud Bang Dewa, tapi meminta apa solusi agama kita terkait kasus tersebut. Kalau Anda tadi bertanya ke saya gini, dari yang saya tangkap apa yang saya sampaikan tadi Uni, bagaimana menurut Islam kalau ada orang yang berbicara seperti itu? Baru nggak ada kaitannya sama saya nggak minta data siapa orang itu. Tapi karena Anda bilang saya harus tanggapi orang itu saya minta siapa orangnya. Ini, aduh, kok begini saja belum masuk substansi. Lanjut Bang Dewa, aturlah Bang Dewa, atur Bang Dewa. Tidak ada yang boleh mengatur ngomong saya kecuali saya, ingat ya. Kan Bang Gox ngomong tadi bahwa ada orang di sekitar Bang Gox. Itu mengklaim bahwa memang itu fakta, kan begitu. Iya, tapi kan Uni minta siapa orang yang mana. Ini Komal siapa sih saya tanya? Gini aja deh nih, gini aja nih. Ribet banget jadi orang. Ini Komal saya loh, yang ngatur tuh saya. Enggak, ente kan perlu harus ada fakta. Gua tawarin gimana kalau ente temuin gua aja. Gua temuin sama orangnya langsung. Ah, tuh. Gimana lu? Sama. Ayo, gua temuin sama orangnya. Iya, gua temuin juga sama orangnya yang ngomong tadi. Oke. Ayo. Nih, gua open cam nih, gua anak SD yang ngomong nih. Nah, kalau gitu gini. Gua anak SD yang ngomong. Gob nggak usah ikut menjawab karena lu nggak akan menjawab kalau Bang Dewa belum temuin sama orangnya. Biarkan orang Kristen yang lain menjawab. Lu nggak usah intervensi orang lain menjawab karena kita bicara tentang bagaimana solusinya di agama masing-masing. Nah, lu kan butuh orangnya dulu, lu diam dulu, dengarkan dulu. Ingat ya, jangan coba intervensi Komal ini. Yang ngatur tuh saya. Saya yang akan menunjuk bagaimana, oh ini harus punya data, oh ini nggak perlu berdata. Karena saya ini orang yang sudah 6 tahun ranah dialektika ini. Jadi saya tahu mana yang butuh data. Mana yang tidak butuh data. Kalau Anda ingin mengatur Komal saya, keluar. Maaf ya, maaf. Karena ini Komal saya. Silakan Bang Dewa. Masalah tadi jadikan kasus yang kita pecahkan. Dalam Kristen bagaimana solusinya, di Islam bagaimana solusinya. Di sini umat Kristennya ada Bro Admin, Bang Gox, dan Savio. Karena Gox ingin lihat orangnya dulu, lu diam. Sekarang saya tanya, Bang Haromain ini muslim atau non-muslim? Bang Haromain muslim atau non-muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim? Oke. Gini ya, saya ini orangnya tidak sesabar itu. Silahkan di sini ada Bang Ben, Bang Andre, Bang Dewa, Kak Romi. Bang Roman standby dulu. Kalau nanti teman-teman yang lain kasih bicara, silahkan bicara. Saya percayakan Komal saya kepada Bang Andre, Bang Ben, Bang Madewa, dan Kak Romi ya. Yang Kristen kalian kalian disambut oleh saudara-saudara saya, tempatkan diri kalian pada posisinya. Bang Dewa silakan kick nanti kalau ada, nih saya jadikan moderator ya sama Kak Romi. Kalau ada nanti yang tidak bisa mengikuti aturan kita, silakan. Saya tidak butuh orang-orang rusuh di Komal saya. Tolong diturunkan ya. Nih Bang Dewa saya jadikan moderator. Kak Romi saya jadikan moderator. Tolong jaga Komal saya. Oke, izin. Silakan berdiskusi dengan baik dan benar. Bang Andre aja yang untuk nge-kick, Bang Andre aja jangan. Ini ada Kak Romi juga ada nih, Kak Romi dan Bang Andre udah gue jadi juga di moderator. Nih. Ya, silakan berdiskusi dengan baik dan benar. Kita memanusiakan teman-teman Kristen, kita memanusiakan saudara-saudara kita yang se-NKRI walau beda keyakinan. Izin pamit, saya istirahat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kita tidak menanyakan oknum, kita tidak menanyakan oknum atau apapun juga, karena kita tahu yang namanya jinah itu semuanya juga haram dan tidak diperbolehkan dalam ajaran apapun juga. Tetapi kalau misalkan itu dibungkus dengan satu ajaran, itu menjadi ibadah. Lewat apa? Lewat pernikahan. Dan kita tahu bahwa ada yang namanya satu kasus nih ya, satu kasus. Ente pengen bukti, silakan ente datang ke rumah gua tunjukkan orangnya. Kalau ente mau.